Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2861. 2 kemenangan dalam 3 putaran. Ling Han sedikit terkejut. Apakah lelaki tua ini benar-benar hanya ingin bersaing dengannya dalam keterampilan? Grandmaster Xuan Lai menoleh dan berteriak kepada Bao Fengyu dan Niu Bukun di belakangnya. Cepat minta maaf kepada Grandmaster Ling sekarang. Meskipun duo Bao dan Niu tidak terlalu rela, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Mereka berlutut dan berkata, "Kami sebelumnya telah menyinggung Grandmaster Ling. Kami berharap Grandmaster Ling akan bermurah hati dan memaafkan kami sekali ini." Mereka berdua berbicara dengan sangat teratur sehingga jelas bahwa mereka telah mendiskusikannya sejak lama, dan itu jelas bukan keputusan mendadak yang dibuat oleh Grandmaster Xuan Lai. Ling Han tiba-tiba tersadar. Baru saja, dia mengatakan bahwa Grandmaster Xuan Lai adalah karakter yang tercerahkan, justru inilah kebijaksanaan pihak lain. Bahkan jika dia menang melawan Ling Han, itu tidak masalah, karena dia tidak dapat membunuh Ling Han. Suatu hari, Grandmaster Batu Mentah akan pensiun dari panggung sejarah, dan jika Ling Han akan menyelesaikan akun pada saat itu, lalu siapa yang akan melindungi mereka di masa depan? Oleh karena itu, akan lebih baik mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan segala keluhan. Menyinggung Yang Mulia Surgawi, bukankah itu bunuh diri? Ling Han mengangguk, karena Grandmaster Xuan Lai melihatnya dengan sangat jelas dan memberinya cukup wajah. Dia akan membiarkan duo Niu dan Bao pergi, selama keduanya menahan diri dari skema jahat di masa depan. Oke. Aku akan membiarkannya berlalu. Ling Han melambaikan tangannya. Baik Bao dan Niu kesal. Faktanya, Ling Han tidak menderita apa-apa, jadi mengapa mereka harus menundukkan kepala? Tapi karena tuan mereka bertanya, bagaimana mungkin mereka berhak menolak? Grandmaster Xuan Lai, bagaimana kita akan bersaing? Ling Han bertanya. Dia sama sekali tidak memperhatikan duo Niu dan Bao. Karena Grandmaster Xuan Lai adalah orang yang mengeluarkan tantangan, dia secara alami telah memikirkannya sejak lama. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata tersebut, dia tersenyum, dan berkata, "Kalau begitu kita akan menggunakan 3 batu mentah untuk menentukan hasilnya." Sepakat, Ling Han mengangguk. Namun, kami tidak akan menggunakan nilai total dari 3 batu mentah untuk menentukan hasilnya, melainkan setiap batu mentah akan dihitung sebagai 1 putaran. Pemenangnya adalah orang yang memenangkan 2 dari 3 putaran. Bagaimana? Tidak apa-apa. Pada putaran pertama, pemilihan batu mentah dibatasi 2 jam, sedangkan pada putaran kedua dibatasi 6 jam, dan terakhir pada putaran ketiga dibatasi 1 hari. Ling Han tidak bisa membantu tetapi melirik Grandmaster Xuan Lai lagi. Orang tua ini memang terampil. Dalam 2 jam, jumlah batu mentah yang bisa dijelajahi Ling Han sangat terbatas, dan bahkan tidak mungkin untuk mengetahui apa yang ada di batu mentah yang dipilih oleh Grandmaster Xuan Lai, yang membuat permainan ini sangat menegangkan. Bukan hanya kemampuan sejati yang dibutuhkan, tapi hasilnya juga bergantung pada keberuntungan. Ling Han mengangguk. Tidak apa-apa. Dia juga merasa bosan untuk selalu menang tanpa keraguan. Apakah Grandmaster Ling perlu istirahat, atau haruskah kita segera mulai? Grandmaster Xuan Lai bertanya sambil tersenyum. Tidak perlu membuang waktu, mari kita mulai, kata Ling Han dengan santai. Sepakat, Master Xuan Lai mengundang penjaga toko Silver Voidland untuk bertindak sebagai wasit kompetisi. Di sekeliling, ada banyak orang yang menonton. Jenis perjudian batu ini cukup baru. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu adil? Ya, tidak. Bukankah menurutmu Grandmaster Xuan Lai mungkin sudah lama datang ke sini,
dan mungkin sudah menjelajahi semua batu mentah di sini. Jika waktunya terbatas, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi Ling Han. Yah, itu juga benar. Grandmaster Xuan Lai juga mendengarkan kata-kata semua orang, dan dia tersenyum. Karena lelaki tua ini telah mengajukan begitu banyak batasan, Grandmaster Ling juga dapat menuntut lelaki tua ini. Di sini, bagi tempat ini menjadi 10 area. Grandmaster Ling dapat membatasi area tempat orang tua ini memilih batu mentah, sementara Grandmaster Ling dapat memilih area mana saja sesuka hati. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sekitar tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Grandmaster Xuan Lai telah bertindak dengan sangat transparan dan benar. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Oke, ayo lakukan seperti ini." Dia secara acak menunjuk ke suatu area, yang akan menjadi area Grandmaster Xuan Lai, sementara dia memilih area yang berdekatan. "Apakah kalian berdua siap?" Penjaga toko di Silver Void Land adalah pria bermata satu bertubuh lebar, yang mulia tingkat keempat bernama Fury Seal. Sebagai tingkat keempat yang bermartabat, tidak bisakah dia menumbuhkan kembali satu matanya? Dia jelas bisa, tapi tidak. Ada bekas luka yang dalam di mata kirinya, yang jelas disengaja. Mungkin, itu untuk mengingatkan dirinya sendiri kepada siapa dia kehilangannya saat itu. Dan jika rasa malu ini tidak bisa dihapus, maka dia tidak akan menyembuhkan lukanya dan mendapatkan kembali penglihatan di mata kirinya. Ling Han dan Tuan Xuan Lai mengangguk. Fury Silk Heavenly Venerate melemparkan jam pasir, yang melayang di langit, dan pasir mulai menetes. Untuk putaran pertama, itu hanya 2 jam. Ling Han tidak berani membuang waktu, dan segera mulai bergerak. Kemampuan judi batunya saat ini telah meningkat pesat, dan dia bisa melihat bagian dalamnya selama dia menyentuh batu mentah itu dengan tangannya. Kecepatannya secara alami mencengangkan, mirip dengan mengamati lampu yang lewat di atas kuda yang berlari kencang, membuat penilaian cepat tanpa henti sama sekali. Grandmaster Xuan Lai sebaliknya, dia akan berdiri diam dan menonton dengan hati-hati, tetapi begitu dia melirik, dia akan melihat ratusan batu mentah dengan sekali pandangan, dan dia akan pergi setelah perbandingan yang cermat. Dia tiba-tiba tidak jauh lebih lambat dari Ling Han. Tapi apakah dia benar-benar mengetahuinya, atau dia hanya berpura-pura, hanya dia sendiri yang tahu. Ling Han berjalan mantap, wajahnya tenang, tapi diam-diam dia terkejut. Seperti yang diharapkan dari Silver Void Land yang terkenal. Kualitas batu mentah di sini cukup tinggi. Hampir 1 dari setiap 10 batu mentah mengandung harta karun, yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan jalur batu mentah lainnya. Tetapi pada kenyataannya, sejumlah besar harta tidak berarti seseorang dapat menghasilkan uang, karena kebanyakan dari mereka adalah logam surgawi, dan ada juga sejumlah kecil tumbuhan hebat, tetapi jumlahnya sangat rendah. Dan Ling Han hanya melihat 1 great herb berwarna hijau. Tidak ada hal lain yang kelasnya lebih tinggi dari ini. Apakah karena ada karakter kuat yang mengawasi tempat ini sehingga hal ini terjadi? Jika itu benar, maka Grandmaster batu mentah seperti itu tidak boleh diremehkan. Langkah kaki Ling Han semakin cepat dan semakin cepat. Sangat sulit baginya untuk menyapu seluruh area ini dalam waktu kurang dari 2 jam. Lagi pula, Silver Void Land dijalankan bersama oleh 6 kekuatan besar. Jadi meskipun area tersebut telah dibagi menjadi 10 bagian, itu masih sangat besar. Semua orang menahan napas, dan tidak ada yang bersuara, tidak berani mengganggu kedua Grandmaster batu mentah, atau mereka pasti akan diusir. Yue Chengwang juga datang, dan dia duduk di satu sisi dengan ekspresi angkuh. Dia juga sangat ingin tahu tentang kemampuan judi batu Ling Han, tetapi tidak peduli apakah Ling Han akan menang atau kalah, dia tidak akan pernah membiarkan Ling Han pergi. Siapa dia? Putra dari Yang Mulia Surgawi tingkat ke-6, sama sekali tidak ada orang yang bisa menolaknya. The Great Cloud Heavenly Venerate juga sengaja bergegas. Ada tingkat keempat lain di sampingnya. Dia adalah Leng Dao, ayah Leng Xiuran,
dan terus menatap Ling Han dengan niat membunuh di matanya. Keduanya ingin membunuh Ling Han, tetapi yang satu mendambakan segel yang mulia surgawi yang dimiliki Ling Han, sementara yang lain ingin membalas pembunuhan putranya. Pasir di jam pasir semakin berkurang saat 2 jam akan berlalu. Berhenti. Fury Silk Heavenly Venerate menyatakan dengan lembut ketika semua pasir telah dikosongkan. Ling Han dan Grandmaster Xuan Lai berhenti di jalur mereka pada saat yang sama, dan kembali ke tempat asalnya. Kalian berdua, tentukan pilihanmu, kata Fury Silk Heavenly Venerate. Ling Han dan Grandmaster Xuan Lai mengangguk pada saat yang sama, mengulurkan tangan mereka, dan sebuah batu mentah terbang dan jatuh ke tangan mereka masing-masing. Apakah kalian berdua akan membuka batu itu sendiri? Atau membiarkan pemahat batu di jalan ini membukakan batu itu untukmu? Tanya Fury Silk Heavenly Venerate. Orang tua ini akan melakukannya sendiri, kata Grandmaster Xuan Lai. Aku juga akan membukanya sendiri. Dipahami. Fury Silk Heavenly Venerate mengangguk. Baik Ling Han dan Grandmaster Xuan Lai melangkah maju untuk secara pribadi membuka batu mentah mereka. Segera, semua orang tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan, dan mulai mengobrol dengan penuh semangat. Sekarang setelah proses pemilihan batu selesai, mereka secara alami tidak takut mengganggu kedua orang ini. Chapter 2862. Hasil imbang. Batu mentah yang dipilih oleh Ling Han dan Grandmaster Xuan Lai bisa dikatakan sangat berbeda. Bidak Ling Han seukuran pria, sedangkan bidak Grandmaster Xuan Lai hanya seukuran kepalan tangan, bahkan tidak 1% dari bidak Ling Han. Hehe, jika perbandingannya berdasarkan ukuran, maka Ling Han pasti akan menang, janda seseorang. Diam, dia adalah yang mulia surgawi tingkat kedua, dengan kecakapan pertempuran yang sebanding dengan tingkat keempat. Bagaimana Anda bisa bercanda tentang dia? Seseorang segera memarahinya agar jangan sampai dia membawa malapetaka pada dirinya sendiri. Pria itu membeku, dan tidak berani berbicara lagi. Semua orang menantikan ini, percikan api seperti apa yang akan dihasilkan dalam pertarungan sengit antara dua orang ini. Saat lapisan serpihan batu berjatuhan, apakah ada sesuatu yang terkandung di dalam batu mentah itu, dan apa itu, akan segera terungkap ke publik. Ya, terkesiap. Sebagai yang mulia, Ling Han secara alami lebih cepat. Di bawah tangannya, batu mentah itu sudah menunjukkan sedikit primal chaos, dan segel bisa terlihat samar-samar berputar. Segel yang mulia surgawi, seru semua orang. Sungguh luar biasa, mendapatkan segel yang mulia surgawi di awal ini sudah menegaskan posisinya yang tak terkalahkan. Mata Fury Silk Heavenly Venerate juga berbinar ketika dia diam-diam berpikir bahwa tampaknya beberapa hal baik telah bocor ke jalur batu mentah meskipun telah dilihat-lihat oleh Grandmaster Batu Mentah. Ling Han menghentikan tangannya. Dia tidak bisa membukanya lebih jauh, atau segel yang mulia surgawi akan muncul. Di sisi lain, Yi, ada juga harta karun di sini. Itu juga segel yang mulia surgawi. Seruan itu terdengar lagi. Tanpa diduga, Grandmaster Xuan Lai juga meluncurkan segel yang mulia surgawi. Seperti yang diharapkan dari seorang Grandmaster Batu Mentah, luar biasa. Tapi ada segel yang mulia surgawi di kedua sisi. Bagaimana menilai ini? Kecuali jika kedua segel ini dikumpulkan ke dalam pikiran seseorang, mustahil untuk membandingkan mana yang tingkatnya lebih tinggi. Masalahnya adalah, ini adalah segel yang mulia surgawi, jadi bahkan jika itu diberikan kepada seseorang, siapa yang mau mengeluarkannya lagi? Selain itu, jika orang itu mengeluarkan 7 segel yang lebih dikenal luas untuk menipu mereka, siapa yang akan tahu? Babak pertama, apakah itu dianggap seri? Grandmaster Xuan Lai tersenyum. Meskipun segel yang mulia surgawi tidak dapat dianalisis, orang tua ini di sini memiliki cincin surga lengkap, yang dapat digunakan untuk memindai untuk mencocokkan segel yang mulia surgawi dengan urutannya sehingga perbandingan dapat dilakukan. Semua orang saling memandang. Apakah ada hal seperti itu? Kamu bisa mencobanya,
Grandmaster Xuanlai mengeluarkan sebuah cincin yang diukir dengan segel, tapi itu sama sekali bukan segel yang mulia surgawi. Grandmaster Ling, tolong salurkan segel yang mulia surgawi dan tekan ini di atasnya, katanya kepada Ling Han. Ling Han mengangguk, secara acak menyalurkan segel kelas 9 sambil memegang cincin itu, dan salah satu simpul tiba-tiba menyala. Grandmaster Xuanlai meliriknya, ini adalah segel kelas 9. Dia menunjuk area di atas ring. Semua yang menyala di sini adalah segel kelas 9. Grandmaster Ling, Anda dapat mencoba lagi. Ling Han sekali lagi menyalurkan segel kelas 9 lainnya, dan benar saja, itu masih menyala di area yang ditentukan. Dia penasaran, dan berkata, bagaimana jika itu segel kelas 7? Di sini, Grandmaster Xuanlai menunjuk ke area lain dari Complete Heaven's Ring. Ling Han menyalurkan segel kelas 8 dan cincin surga lengkap menyala lagi, dan itu memang bukan di area kelas 9, atau di area yang ditunjuk oleh Grandmaster Xuanlai sebelumnya. Ini adalah segel kelas 8, kata Grandmaster Xuanlai sambil tersenyum. Ling Han mengangguk, ini memang bisa mencerminkan tingkat segel yang mulia surgawi. Semua orang terkejut. Sebenarnya ada penelitian yang menghasilkan hal seperti itu sekarang. Ini adalah penemuan baru, jadi tidak heran jika semua orang tidak mengetahuinya, kata Grandmaster Xuanlai. Dia pertama kali memperkenalkan area mana yang sesuai dengan simbol segel kelas 9, dan kemudian menekan batu mentah di tangannya pada cincin surga lengkap. Tiba-tiba, cincin surga lengkap menyala. Segel kelas 7, kata semua orang. Grandmaster Ling, kamu mencobanya. Grandmaster Xuanlai menyerahkan cincin surga lengkap kepada Ling Han. Ling Han mengambilnya, dan menekan batu mentah pada Complete Heaven's Ring. Cincin surga lengkap juga merespons, dan itu menyala. Itu juga segel kelas 7. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka ini masih gagal membedakan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Di babak pertama, ini seri, kata Fury Silk Heavenly Venerate. Baik Ling Han dan Grandmaster Xuanlai mengangguk, menyetujui penilaian tersebut. Grandmaster Xuanlai, apakah Anda masih memiliki banyak cincin surga lengkap seperti itu? Seseorang bertanya pada Grandmaster Xuanlai. Grandmaster Xuanlai tertawa keras. Apakah Anda berniat menggunakan cincin surga lengkap untuk memilih batu mentah yang berisi segel yang mulia surgawi? Itu tidak mungkin, karena batu mentah harus dipotong sejauh hanya sisa potongan batu yang tersisa dan segel yang mulia surgawi dapat dilihat sehingga cincin surga lengkap dapat merasakannya dan memetakannya sesuai dengan itu. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang menggelengkan kepala. Mereka sudah bisa melihatnya. Jadi bagaimana mereka bisa curang? Namun, ini bukan tanpa manfaatnya. Di masa lalu, bahkan jika Anda melihat orang lain menggali segel yang mulia surgawi, Anda hanya bisa bertaruh ketika terburu-buru untuk mendapatkannya. Apakah Anda mungkin telah membeli segel tingkat tinggi atau tingkat rendah dengan harga mahal hanya akan didasarkan pada keberuntungan? Tapi sekarang, setelah pemetaan, seseorang akan dapat mengetahui kelasnya, dan bahkan urutan spesifiknya akan jelas, sehingga seseorang juga dapat mengetahui apakah seseorang sudah memiliki segel yang mulia surgawi ini. Ling Han juga menjadi sangat tertarik. Dia harus mendapatkan satu sehingga dia akan tahu segel mana dalam urutan yang dia lewatkan, dan dapat menghubungkan segel kombinasi secara berurutan. Grandmaster Ling, mari kita mulai babak kedua. Grandmaster Xuanlai bertanya. Baiklah. Ling Han mengangguk, itu masih sama, kamu membatasi orang tua ini di area tertentu. Tapi karena kali ini batas waktunya lebih lama, bagaimana kalau memperluasnya menjadi 3 dari 10 area yang sebelumnya dibagi? Grandmaster Xuanlai berkata sambil tersenyum. Ling Han setuju, dan secara acak menugaskan 3 area untuk Grandmaster Xuanlai. Sementara dia juga memilih 3 area. Kali ini, 6 jam, kata Fury Silk Heavenly Venerate, dan dia membuang jam pasir lagi. Keduanya segera mulai memilih.
Konfrontasi pertama membuat mereka memahami bahwa pihak lain adalah lawan yang keras kepala dan tidak mudah dihadapi. Semua orang menahan napas sekali lagi. Pertandingan yang seimbang memang mengasyikkan, yang membuat mereka semakin menantikannya. Segera, 6 jam telah berlalu. Berhenti, kata Fury Silk Heavenly Venerate. Dia lebih lanjut menambahkan, silakan pilih batu Anda sendiri masing-masing. Ling Han dan Grandmaster Xuan Lai masing-masing mengambil sebuah batu, tapi kali ini batu yang mereka pilih berukuran hampir sama. Keduanya memilih untuk membuka batu itu sendiri. Saat potongan batu terus terkelupas, isi di dalamnya juga muncul kembali. Ramuan hebat, kedua belah pihak telah menemukan ramuan hebat. Ling Han berwarna kuning. Grandmaster Xuan Lai juga berwarna kuning. Apakah ini dasi lagi? Lihat apakah satu sisi memiliki sifat penyembuhan. Di bawah Great Orange, nilai Great Herb yang menyembuhkan luka lebih tinggi. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka kedua orang ini akan menggali Great Herb berwarna kuning pada saat yang bersamaan. Setelah herbal besar telah sepenuhnya diekstraksi, mereka diserahkan ke Fury Silk Heavenly Venerate untuk dievaluasi. Fury Silk Heavenly Venerate mengamati dengan ama untuk sementara waktu, dan berkata, keduanya adalah herbal hebat untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Dia berhenti, dan menekankan, tak ternilai. Ling Han dan Grandmaster Xuan Lai melihat lebih dekat pada dua herbal besar, dan mereka berdua mengangguk, setuju dengan kesimpulan dari Fury Silk Heavenly Venerate, bahwa mereka memang obat yang bagus untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Jadi, babak kedua ini berakhir imbang lagi. Ini di luar harapan semua orang. Siapa yang mengira proses seperti itu akan terjadi? Apa sekarang? Untuk putaran ketiga, lelaki tua ini ingin memasuki area harta karun, dan kemudian bersaing untuk melihat siapa yang lebih baik. Grandmaster Xuan Lai tiba-tiba berkata kepada Fury Silk Heavenly Venerate. Chapter 2863, Sabre Patah. Fury Silk Heavenly Venerate ragu-ragu. Ada banyak batu mentah yang dianggap bernilai tinggi di area harta karun, tetapi batu bekas juga dapat ditemukan pada saat yang bersamaan. Akibatnya, mereka tidak dipertahankan secara internal, tetapi ditempatkan di sini sebagai papan nama untuk menarik pelanggan. Jika kedua orang ini lepas landas dengan segel yang mulia surgawi tingkat tinggi atau ramuan besar tingkat oranye, maka Silver Voidland akan mengalami kerugian besar. Dia memikirkannya, dan memutuskan untuk setuju. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan reputasi toko, dan karena mereka masing-masing hanya dapat memilih satu batu mentah, maka kerugiannya akan tetap terbatas bahkan jika harta itu dipanen oleh mereka. Area harta karun, semua orang bersemangat. Area harta karun Silver Voidland selalu menjadi area yang dicadangkan, dan orang jarang diizinkan memasukinya. Hanya saja Great Herb kelas oranye telah dipanen sejak lama sekali, dan sebagai tambahan, binatang buas primitif juga telah digali dari sini. Itu sangat menakjubkan. Namun, semua orang tidak diizinkan memasuki area harta karun bersama. Hanya Ling Han, Grandmaster Xuan Lai, dan Fury Silk Heavenly Venerate yang diizinkan masuk, sementara yang lain hanya bisa menonton dari luar. Waktu 1 hari, Fury Silk Heavenly Venerate membuang jam pasir ketiga. Baik Ling Han maupun Grandmaster Xuan Lai tidak membuang waktu. Mereka segera mulai. Seperti yang diharapkan dari Silver Voidland, ada sejumlah besar batu mentah di area harta karun ini, diatur dalam pengaturan yang mempesona. Begitu seseorang masuk, seseorang bisa merasakan aura yang hebat, seolah-olah yang diletakkan di sini bukanlah batu, melainkan waktu dan usia. Ling Han tersenyum. Meskipun ada banyak sekali batu mentah di sini, hanya ada sekitar 1000 buah. Waktu 1 hari sudah cukup baginya untuk menjelajahi daerah itu beberapa kali dan memilih yang paling berharga di antara mereka. Saat dia berjalan, dia menyentuh batu-batu itu satu persatu, tetapi dia sedikit mengernyit.
Di area harta karun yang megah ini, bahkan tidak ada satupun segel yang mulia surgawi. Dia berhenti dengan cepat, dan mengetuk ringan pada batu mentah. Ada ramuan hebat di dalamnya, tapi itu hanya tingkat kuning. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Setelah berjalan di sekitar sepertiga area, dia berhenti lagi, dan menemukan ramuan hebat lainnya. Apalagi itu dari kelas oranye. Nilai oranye adalah lompatan dari nilai kuning. Ramuan besar berwarna kuning hanya dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang atau menyembuhkan cedera, tetapi ramuan besar tingkat oranye dapat membantu yang mulia surgawi membuang belenggu tingkat kultivasinya dan maju menuju ketinggian kekuatan baru. Sederhananya, itu bisa membantu yang mulia surgawi merasakan kekuatan fundamental baru. Oleh karena itu, Great Herb oranye lebih berharga daripada Heavenly Venerable Seal. Tentu saja, untuk pemuja surgawi tingkat ketujuh, ramuan besar oranye tidak akan memiliki arti sama sekali. Ling Han tidak mengambil batu itu. Jika dia kemudian mengetahui bahwa ini adalah batu mentah paling berharga di seluruh area, Grandmaster Xuan Lai tidak akan bisa merebutnya darinya. Ling Han memiliki kecakapan pertempuran tingkat keempat, yang bukan sesuatu yang surga ke-9 Raja Langit bisa bersaing dengan. Setelah berjalan beberapa saat, Ling Han berhenti untuk ketiga kalinya, dan wajahnya tampak terkejut. Itu karena dia menemukan pedang di batu mentah khusus ini. Ini adalah pedang yang rusak, namun itu masih membuat Ling Han merasakan aura yang mengerikan dan ganas meskipun diisolasi dalam lapisan tebal yang bahkan dapat memotong rasa surgawi dari yang mulia surgawi. Sentuhan sederhana saja sudah membuatnya sakit kepala. Itu terlalu menakutkan. Ini jelas merupakan alat pemuja surgawi, dan harus datang dari tangan pemuja surgawi tingkat tinggi untuk memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Ling Han percaya bahwa nilai dari pedang yang patah ini harus lebih tinggi daripada Great Herb kelas oranye. Pedang ini hanya bisa disempurnakan oleh setidaknya pemuja surgawi tingkat ke-6, dan bahkan mungkin menjadi harta dari pemuja surgawi tingkat ke-7, yang lebih menakjubkan. Dia yakin bahwa Sever Voidland tidak dapat menyimpulkan nilai batu mentah ini, jadi batu itu diletakkan di sini. Jika tidak, mereka pasti akan membukanya sendiri. Pedang ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Ling Han masih tidak menerimanya, dan terus berjalan. Area berharga ini berbentuk cincin. Jadi ketika Ling Han berjalan lebih dari setengah tempat, dia bertemu Grandmaster Xuan Lai. Grandmaster Xuan Lai tersenyum sopan padanya, dan kemudian melewatinya. Ling Han juga sedikit tersenyum. Dia memiliki kesan yang baik tentang orang tua ini. Setelah berjalan beberapa saat, Ling Han berbalik dan melihat bahwa Grandmaster Xuan Lai telah berjalan di depan batu mentah dengan pedang yang patah. Dan dia terus melihatnya dengan ekspresi bingung di wajahnya, seolah dia tidak tahu apakah akan memilihnya atau tidak. Tampaknya lelaki tua itu juga merasakan sesuatu, tetapi dia tidak memiliki kemampuan menembus seperti Ling Han, jadi dia tampak berkonflik. Ling Han menoleh, dan terus bergerak maju. Dia menemukan beberapa herbal hebat lagi satu demi satu, dan bahkan menemukan segel yang mulia surgawi, yang membuatnya mengangguk setuju. Reputasi area harta karun benar-benar tidak muncul begitu saja, dan memang ada harta berharga di sini. Dia tiba-tiba terkejut, dan berhenti di jalurnya. Tangannya tergeletak di atas batu mentah yang besar, dan dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Apa yang dia lihat benar-benar di luar dugaannya. Ini terlalu luar biasa, terlalu luar biasa. Ling Han menarik napas dalam-dalam, dan berjalan melewati batu mentah ini. Jantungnya berdetak kencang. Haruskah dia memilih batu ini nanti? Jika dia harus memilihnya, apa yang dia ungkapkan mungkin akan menghancurkan bumi. Tetapi jika dia tidak memilihnya, apakah ada kemungkinan baginya untuk datang ke sini di masa depan? Dia juga mengalami konflik, dan memiliki perasaan yang sama dengan Grandmaster Xuan Lai. Ada banyak hal bagus di sini, dan jika dia hanya bisa memilih satu, itu tidak cukup. Setelah berputar penuh, Ling Han sudah mengambil keputusan.
Saatnya telah tiba. Fiery Silk Heavenly Venerate angkat bicara. Nyatanya, Linghan dan Grandmaster Xuanlai telah berkeliling sekali. Bagi mereka, area harta karun ini masih sedikit kecil, dan tidak perlu waktu 1 hari untuk memeriksa seluruh tempat. Silakan. Baik Linghan dan Grandmaster Xuanlai bergerak, dan hal-hal berubah seperti yang diharapkan Linghan. Batu mentah yang dipilih Grandmaster Xuanlai adalah yang memiliki pedang rusak, sementara Linghan memilih batu mentah besar yang mengejutkannya. Grandmaster Xuanlai, kamu duluan, kata Linghan. Grandmaster Xuanlai tidak menolak, dan segera mulai membuka batu mentah. Setelah beberapa saat, boom, aura pembunuh mengalir ke wajahnya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Raja Surgawi ke-9, bahkan Yang Mulia Surgawi tingkat ke-4 menjadi pucat, dan memiliki jantung berdebar yang tak terlukiskan. Alat surgawi di tangan Grandmaster Xuanlai segera jatuh ke tanah, dan seluruh tubuhnya juga duduk di tanah, lumpuh, dengan keringat dingin mengalir darinya seperti aliran air. Ini, apakah ada monster tak tertandingi yang akan lahir? Saya adalah Yang Mulia Surgawi tingkat kedua. Tetapi mengapa saya masih memiliki perasaan takut? Semua orang berseru, apa sebenarnya yang keluar dari ini? Biarkan aku yang melakukannya. Fiery Silk Heavenly Venerate berjalan. Jelas Grandmaster Xuanlai tidak lagi bisa membuka batu itu. Bahkan jika dia diizinkan untuk tinggal di sana, tubuhnya mungkin tercabik-cabik oleh aura pembunuh itu. Orang harus tahu bahwa isinya belum benar-benar digali. Semua orang berkumpul bersama, dan hanya samar-samar bisa melihat sesuatu. Ini terlihat seperti pedang. Selain itu pedang yang rusak, dan titik puncaknya ada di sini. Itu masih ditutupi oleh lapisan potongan batu, dan aura pembunuhnya sudah sangat menakutkan. Astaga, apa ini? Tangan Fiery Silk Heavenly Venerate juga sedikit gemetar. Jadi bagaimana jika dia adalah tingkat ke-4? Aura pembunuh pedang yang rusak ini memang terlalu kuat, dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tapi tingkat ke-4 adalah tingkat ke-4. Dia secara paksa menekan jantung berdebar-debar, dan menamparnya. Sekarang diketahui bahwa pedang tersembunyi di dalamnya. Dengan aura pembunuh yang begitu menakutkan, nilainya jelas harus jauh di atas alat surgawi. Jadi tidak perlu khawatir pedang itu dihancurkan oleh kekuatan Yang Mulia Surgawi. Batunya hancur, dan pedang yang patah segera muncul di depan semua orang. Seluruh tubuh pedang ini hitam pekat, dan sepertinya sepertiga darinya patah. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, saber ini tidak hitam secara alami, tetapi telah diwarnai dengan terlalu banyak darah, yang membuatnya tampak hitam. Begitu pedang yang patah keluar, setidaknya 90% orang menjadi lemah dan jatuh ke tanah. Bahkan Yang Mulia Surgawi tidak terkecuali. Hanya tingkat ke-4 yang mampu berdiri tegak, tetapi kakinya gemetar. Chapter 2864. Tingkat ke-7, pedang ini sangat menakutkan. Untuk dapat maju ke posisi pemuja surgawi berarti menjadi keajaiban di antara keajaiban, berdiri di puncak dunia. Tapi hanya pedang yang patah sebenarnya bisa membuat Yang Mulia Surgawi dengan tingkat kultivasi di bawah tingkat ke-4 tidak dapat berdiri tegak. Konsep macam apa ini? Tak tertandingi. Fiery Silk Heavenly Venerate menghela nafas. Menurut deduksiku, ini harus menjadi senjata setidaknya dari tingkat ke-6 Heavenly Venerate, dan setelah mengkonsumsi darah Heavenly Venerate yang tak terhitung jumlahnya, oleh karena itu memiliki aura pembunuh yang mengerikan. Semua orang mengangguk. Setelah pedang ditarik, Yang Mulia Surgawi di bawah tingkat kultivasi tingkat ke-4 bahkan tidak bisa berdiri tegak. Bagaimana mereka bisa bertarung? Pertanyaannya adalah, siapa di bawah tingkat ke-4 yang dapat menggunakan pedang ini? Ini belum menjadi konfrontasi dengan musuh, tapi dia sendiri sudah berlutut dan jatuh ke tanah. Bukankah ini mendekati kematian? Kecuali pedang ini mengambil inisiatif untuk mengenali pemiliknya, itu tidak akan berhasil bahkan jika tingkat ke-4 akan menggunakannya.
kata Yang Mulia Surgawi tingkat keempat, tetapi matanya masih menyala. Jika dia bisa mengatasi kekurangan, menyakiti diri sendiri, pedang patah ini benar-benar bisa sangat berguna. Mata Leng Dao dan mata Great Cloud Heavenly Venerate juga menyala. Pedang ini digali oleh Grandmaster Xuan Lai, jadi mereka bisa meminta pihak lain untuk itu, dan meminta tingkat keempat membuka mulutnya untuk meminta, bahkan jika itu adalah Grandmaster Batu Mentah. Apakah dia berani menolak? Ling Han, apakah kamu ingin melanjutkan kompetisi? Yang Mulia Sutra Api bertanya pada Ling Han. Sepertinya tidak ada ketegangan lagi. Pedang yang patah bahkan menekan Yang Mulia Surgawi tingkat keempat, yang bahkan segel Yang Mulia Surgawi tidak bisa dibandingkan sejauh ini. Ling Han tersenyum tipis. Tentu saja, bukannya dia tidak tahu kengerian dari pedang yang patah ini. Faktanya, Grandmaster Xuan Lai paling banyak dapat menebak bahwa benda yang tersembunyi di batu mentah ini mungkin mengejutkan, tetapi dia sama sekali tidak tahu apa itu. Tapi Ling Han jelas mengetahuinya, tapi tetap tidak memilih batu mentahnya. Apa artinya ini? Ling Han mulai memotong batunya dengan hati-hati, seolah-olah ada segel Yang Mulia Surgawi yang tersembunyi di dalamnya. Setiap orang yang hadir menggelengkan kepala. Kali ini, apalagi segel Yang Mulia Surgawi, bahkan ramuan besar berwarna oranye tidak akan berguna karena tidak bisa dibandingkan dengan pedang yang rusak ini. Tapi Ling Han tidak hanya sangat lambat, tapi dia benar-benar memotong batu besar menjadi bentuk manusia. Semua orang tidak bisa menahan ekspresi aneh. Apakah dia berpikir bahwa seseorang akan benar-benar keluar darinya jika dia memotongnya menjadi bentuk manusia? Tangan Ling Han sedikit gemetar. Yang lain tidak merasakannya sama sekali, tetapi dia berada di bawah banyak tekanan. Dia tidak berani melakukan pemotongan yang salah. Jika tidak, dia mungkin akan mengalami reaksi keras jika dia menyentuh benda di dalamnya, dan dia bahkan mungkin terbunuh karena gelombang kejut. Oleh karena itu, dia harus memindai dengan akal surgawi untuk memahami dengan jelas situasi di dalamnya. Tetapi ketika indera ketuhanannya bertemu dengan benda itu, dia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Meskipun dia memiliki kecakapan pertempuran tingkat keempat, itu masih sangat tak tertahankan baginya. Tangannya menjadi semakin lambat, dan lapisan keringat jatuh dari dahinya. Beberapa orang kehilangan kesabaran, berpikir bahwa Ling Han sengaja menunda karena dia pasti kalah. Bisa dibuka atau tidak, tidak ada gunanya menunda seperti ini. Kenapa kamu tidak mengaku kalah saja? Itu benar, kali ini hanya sebuah kompetisi, dan tidak ada kerugian bagimu bahkan jika kamu kalah. Namun, elit tingkat keempat seperti Fiery Silk Heavenly Venerate tampak serius. Saat potongan-potongan batu menjadi semakin tipis, indera surgawi mereka yang kuat sudah bisa merasakan aura yang tak terlukiskan melonjak. Ini menyebabkan hati mereka bergetar, bahkan hampir mencabik-cabiknya. Apa hal mengerikan yang tersembunyi di dalam? Diam! Fiery Silk Heavenly Venerate berteriak dengan tajam, dan segera semua orang tidak berani berbicara lagi. Ling Han menarik napas dalam-dalam. Sua, 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 dia membuat 17 tebasan berturut-turut dengan pedangnya. Segera, benda di batu mentah itu akhirnya terungkap. Mendesis. Semua orang mati rasa karena terkejut saat gelombang bergolak yang tak terlukiskan melonjak. Di dalam batu mentah ini, benar-benar ada seseorang. Ini jelas bukan orang yang hidup, tetapi mayat, tanpa nafas kehidupan sedikit pun. Tetapi justru mayat seperti itulah yang menyebabkan Yang Mulia Surgawi menjadi terengah-engah, seolah-olah mereka semua menjadi manusia yang menghadapi Dewa Pamungkas. Tidak heran jika Ling Han harus memotongnya dengan hati-hati bahkan dengan kekuatannya. Jika itu adalah orang lain, mustahil untuk menggali mayat ini. Paling-paling mereka akan mengungkapkan tangan, kaki, atau sesuatu seperti itu. Semua orang mundur secara ekstrim, dan kemudian melihatnya dengan hati-hati. Ini adalah seorang pria yang terlihat berusia 30-an, dengan wajah persegi yang penuh dengan dominasi. Dan dia memang mengenakan jubah naga hitam dan mahkota pipih hitam di kepalanya,
membuatnya tampak seperti seorang kaisar. Mungkinkah ini mayat elit tingkat ketujuh, kata seseorang dengan suara bergetar. Itu memang terlalu menakutkan. Meskipun itu hanya mayat, lapisan ruang di sekitarnya menyusut dan runtuh, karena mereka tidak dapat menahan kekuatannya sama sekali. Sementara langit dan bumi semakin pucat, dan meskipun berada di void, masih ada awan guntur dan kilat yang menggelinding, namun mereka tidak turun. Mungkinkah langit juga takut? Elit tingkat ketujuh, bahkan langit dan bumi tidak akan berani mengirimkan guntur sebagai hukuman. Mustahil, seseorang tiba-tiba berseru dengan keras. Meskipun suaranya tidak tinggi, itu dipenuhi dengan aura yang perkasa. Siapa kamu? Apa yang kamu tahu? Seseorang di sampingnya mau tidak mau memarahi orang itu. Tetapi lebih banyak orang yang mengungkapkan ekspresi kaget dan membungkuk kepada orang ini. Bahkan yang mulia tingkat keempat tidak terkecuali. Tuan Muda Sin, Tuan Sin, teman Sin. Ini adalah pemuda yang luar biasa dengan rambut hitam tebal dan mata cerah, dengan aura agung yang seakan mengguncang dunia. Sin Qihu, keajaiban terbesar sepanjang keabadian. Akhirnya seseorang menyebutkan namanya, mendesis. Mereka yang belum mengetahui identitas orang ini terengah-engah. Siapa di dunia ini yang dikenal semua orang? Itu pasti bukan beberapa pemuja surgawi tingkat ketujuh, melainkan Sin Qihu, Lin Yulian, dan Wu Haoyang, tiga keajaiban terbesar sepanjang keabadian. Ketiga orang ini ditakdirkan untuk menjadi tingkat ke-6, dan bahkan mungkin naik ke tingkat ke-7. Mereka dikenal sebagai keajaiban terbesar sepanjang keabadian, dan, tanpa ragu, mereka layak mendapatkan reputasi seperti itu. Sin Qihu melangkah mendekat, dan semua orang mau tidak mau mundur, membuka jalan untuknya. Meskipun dia adalah tingkat keempat, kecakapan bertarungnya setidaknya berada di tingkat kelima, dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Mungkin dia sendiri yang bisa melenyapkan seluruh kota puncak. Salam, Tuan Sin. Lebih banyak orang jatuh ke tanah, menundukkan kepala mereka ke keajaiban terbesar sepanjang keabadian. Sungguh tak terduga Sin Qihu akan tertarik dengan kontes judi batu ini. Sin Qihu melangkah maju, dan dia sudah sampai di mayat kuno itu. Yang lain tidak berani pergi dalam jarak 30 meter, tetapi dia berdiri pada jarak 9 meter, menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Ayahku mengatakan bahwa Yang Mulia tingkat ke-7 surgawi memiliki 6 kekuatan fundamental dari dunia Genesis, melampaui segalanya, dan abadi. Dia menatap mayat kuno saat dia berkata begitu. Ayah Sin Qihu, Sin Fu, adalah pemuja surgawi tingkat ke-7, yang terkuat sepanjang masa di bawah langit dan bumi. Itu benar, ayahku mengatakan hal yang sama. Suara gemuruh terdengar, seolah-olah ada naga sungguhan yang tak terhitung jumlahnya meraung, sementara seorang pemuda juga melangkah mendekat. Wu Haoyang, seseorang berbisik, inilah keajaiban terbesar lainnya sepanjang keabadian. Jika yang lain, Lin Yulian, akan datang, maka bersama dengan Ling Han, 4 keajaiban besar saat ini akan berkumpul bersama. Tingkat ke-7 itu abadi dan tidak bisa diberantas. Dia hanya bisa ditekan dan tidak dibunuh. Wu Haoyang berjalan mendekat, hanya 9 meter dari mayat kuno itu, dan berkata, jika bukan karena ini, histeria pasti sudah menyerang. Tingkat ke-7 tidak bisa mati. Tetapi saat ini Yang Mulia Surgawi dalam jubah naga hitam sudah mati, yang hanya bisa berarti bahwa orang ini bukan Yang Mulia Surgawi tingkat ke-7. Aneh, Sin Qihu tiba-tiba mengerutkan kening. Aneh memang, sebuah suara yang indah terdengar, dan seorang wanita yang menakjubkan berjalan dengan anggun, dan juga berdiri di tempat yang sama 9 meter dari mayat kuno itu. Lin Yulian. Chapter 2865. Bertentangan. Semua orang tercengang. 3 keajaiban terbesar sepanjang keabadian benar-benar muncul di kota puncak, dan mereka semua pindah demi mayat kuno ini, muncul pada saat yang sama. Itu cukup bukti untuk menunjukkan betapa menakjubkannya mayat kuno ini.
Kamu sudah bisa melihat apa yang aneh tentang ini? Shin Ki-hu melihat ke arah Lin Yulian. Tidak ada seorang pun yang layak mendapat perhatiannya. Selain Lin Yulian, satu-satunya orang yang hampir tidak dianggapnya saingan adalah Wu Haoyang, dan untuk orang lain. Bahkan tingkat keempat adalah sampah baginya. Lin Yulian mengangguk. Secara teoritis, tingkat ketujuh tidak akan mati atau dihancurkan. Tetapi perasaan yang diberikan oleh mayat kuno ini padaku tidak berbeda dengan perasaan ayahku. Memang begitu, Wu Haoyang juga mengangguk. Pria ini pasti tingkat ketujuh ketika dia masih hidup, dan bahkan setelah kematian, dia masih memiliki tekanan yang sangat menakutkan. Saya dapat menjamin bahwa bahkan jika tingkat keenam menyentuh tubuhnya, paling tidak lengan mereka akan dipotong. Namun, bagaimana ini mungkin? Shin Ki-hu mengerutkan kening. Dia juga yang sebelumnya mengatakan bahwa ini pasti bukan mayat tingkat ketujuh, karena tingkat ketujuh tidak mungkin mati. Ini adalah kontradiksi. Namun, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mayat kuno ini memang harus menjadi tingkat ketujuh. Ini benar-benar membingungkan. Selain itu, Lin Yulian berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, tidak pernah ada berita tentang Yang Mulia Surgawi tingkat ketujuh yang sekarat sepanjang sejarah. Jika ini adalah Yang Mulia Surgawi tingkat ketujuh, lalu di era primitif apa dia harus ada? Sejarah orang ini mungkin tak terhitung jumlahnya lebih jauh dan lebih luas dari yang bisa kita bayangkan. Wu Haoyang setuju. Saat ketiga orang ini berbicara, tidak ada seorang pun di antara para pengamat yang memiliki hak untuk menyela. Bahkan Yang Mulia tingkat keempat itu hanya bisa mendengarkan di samping. Mereka adalah tiga keajaiban terbesar sepanjang keabadian, dan kecakapan pertempuran mereka setidaknya berada di tingkat kelima. Masalah ini terlalu serius. Kami mungkin harus meminta para tetua untuk datang dan melihat sendiri, kata Shin Ki-hu. Lin Yulian mengangguk, lalu berbalik untuk melihat ke arah Ling Han. Saudara Ling, bisakah kamu menyerahkan mayat kuno ini kepada kami? Ling Han tidak keberatan. Bahkan dia tidak bisa mendekati mayat kuno ini. Itu pasti akan meledakkan tubuhnya. Dia memberi isyarat undangan, dan berkata, silakan. Shin Ki-hu melihat ke arah Ling Han, dan bertanya, jadi kamu adalah Ling Han? Ling Han hanya tersenyum tipis. Dia tidak tahu seperti apa sikap Shin Ki-hu terhadapnya, jadi tidak perlu terburu-buru untuk menunjukkan apapun. Tidak buruk, tidak buruk. Saya pikir Anda harus berusaha lebih keras untuk berjudi batu, kata Shin Ki-hu. Saya mendengar bahwa Grandmaster Batu Mentah juga memiliki kemampuan untuk menemukan urat biji, jadi apakah Anda ingin datang dan membantu saya? Dia mengatakan ini sambil tersenyum, dan terlihat seperti sedang bercanda. Tetapi jika pihak lain ingin menganggapnya serius, maka sepertinya dia juga serius. Ling Han memandang Shin Ki-hu, juga tersenyum, dan bertanya, apakah kamu ingin belajar? Aku bisa menjadikanmu sebagai muridku. Ini, dia telah diperiksa balik, sepertinya Ling Han juga bercanda. Tetapi jika Shin Ki-hu ingin menganggapnya serius, kata-kata pembentuknya juga bisa dianggap serius. Mereka menyiratkan, Anda ingin menganggap saya sebagai pesuruh Anda? Aku akan langsung menjadi tuanmu, dan menjadi seniormu. Shin Ki-hu sedikit goyah. Dia tidak menyangka bahwa Ling Han akan benar-benar berani mengatakan ini, berani membalasnya, keajaiban terbesar sepanjang keabadian. Tetapi jika dia benar-benar ingin keluar, sepertinya tidak ada orang yang bisa menjadi targetnya. Dialah yang pertama kali berbicara setengah bercanda. Bagaimana mungkin Ling Han sendiri tidak bisa menanggapi dengan lelucon? Saya akan ingat Anda. Shin Ki-hu tersenyum, matanya cerah, memancarkan tekanan yang menakutkan. Ling Han bukanlah tipe yang mau diintimidasi. Dia baru saja akan membalas. Tetapi Lin Yulian mengulurkan tangan di depannya, menghentikan kata-kata yang baru saja akan dia ucapkan. Wanita cantik ini berkata, Saudara Shin, Saudara Wu, kita harus segera pergi dan berkunjung ke medan perang alam. Baiklah, Shin Ki-hu mengangguk.
Dia tahu bahwa Lin Yulian sengaja mencoba menjadi mediator di sini. Dia bisa menolak untuk memberikan wajah kepada orang lain. Tetapi ketika datang ke Lin Yulian, dia pasti harus memberinya wajah. Wu Haoyang melirik Ling Han lebih lama, dan berkata, "Ling Han, kemajuanmu terlalu lambat. Bagaimana Anda bisa layak melawan saya seperti ini? Saya hanya kalah dari Anda sendirian dalam pertempuran tingkat kultivasi yang sama. Saya pasti tidak membiarkan diri saya menanggung penghinaan semacam ini selamanya." Dia bukan karakter yang tercela, dan sangat berpikiran luas, menceritakan bagian sejarahnya ini di depan umum. Apa, Wu Haoyang telah kalah dari Ling Han di masa lalu? Ini terlalu tak terbayangkan. Dia adalah keajaiban terbesar sepanjang keabadian. Dalam pertempuran tingkat kultivasi yang setara, Wu Haoyang benar-benar kalah. Namun, Wu Haoyang saat ini berada di tingkat keempat, tetapi Ling Han hanya berada di tingkat kedua. Ini cukup untuk menunjukkan perbedaannya. Itu benar. Momen kekuatan tidak berarti kekuatan abadi. Dia sudah tidak lagi layak dianggap setara dengan Wu Haoyang. Wu Haoyang benar-benar berwawasan luas, tidak peduli sedikit pun untuk berbicara tentang bagaimana dia sebelumnya kalah di depan umum. Dia benar-benar hidup sesuai dengan namanya sebagai keajaiban terbesar sepanjang keabadian. Semua orang berbicara dengan semangat, semuanya memuji Wu Haoyang. Ling Han tidak peduli, dan berkata dengan tenang, "Kamu bisa menekan tingkat kultivasimu, dan kita bisa melakukan pertempuran lain dengan tingkat kultivasi yang sama. Mungkin suatu hari nanti," kata Wu Haoyang sambil tersenyum. Dia menunjuk ke mayat kuno itu. "Aku tidak punya waktu sekarang." Ling Han mengangguk, dan menjawab, "Baiklah. Dalam pertempuran dengan tingkat kultivasi yang setara, siapa yang harus dia takuti? Dia bisa meronta-ronta bahkan Seven Tier Heavenly Venerate. Bahkan jika Lin Yulian dan yang lainnya memiliki kekuatan yang sangat mencengangkan, mereka masih harus dengan hati-hati mengeluarkan lapisan batu yang mereka tumpuk di atas mayat kuno ini." Setelah menumpuk lapis demi lapis, tekanan mengerikan itu berangsur-angsur berkurang. Tapi lapisan batunya tidak bisa dibandingkan dengan batu mentah yang sebenarnya. Oleh karena itu, pada akhirnya, mereka bertiga mengangkat mayat kuno yang tampak seperti bukit kecil itu dan pergi. Meski begitu, masih ada tekanan mencengangkan yang merembes keluar dari kain kafan, menyebabkan semua orang yang mereka lewati tanpa sadar terkapar di tanah. Tidak sampai Lin Yulian dan yang lainnya akhirnya menghilang dari pandangan, semua orang akhirnya menghela nafas lega. Mayat ini benar-benar terlalu menakutkan. Grandmaster Ling, orang tua ini mengaku kalah. Grandmaster Xuanlai tersenyum. Dengan sekali lemparan, dia membuang dua benda, dan keduanya terbungkus lapisan batu. Ling Han tahu bahwa ini adalah Heavenly Venerable Seal dan Great Herb yang sebelumnya dia gali. Dia sedikit terkejut. Sebelumnya, mereka tidak membuat kesepakatan bahwa pemenang akan mengambil semuanya. Grandmaster Xuanlai dengan sengaja menunjukkan sikap niat baik kepadanya. Setelah berpikir lebih jauh, Grandmaster Xuanlai sebenarnya hanyalah seorang raja surgawi. Jadi apa gunanya dia memiliki ramuan besar atau segel yang mulia surgawi ini? Bagaimanapun, dia harus menyerahkannya kepada yang mulia surgawi. Jadi mengapa dia tidak bisa meneruskannya saja ke Ling Han? Perlu diketahui bahwa Ling Han memiliki potensi yang tak terbatas, dan pencapaiannya di masa depan tidak dapat diukur. Ling Han mengangguk pada Grandmaster Xuanlai dan tersenyum, menandakan bahwa dia menerima kebaikannya. "Tolong tangani juga pedang yang rusak ini atas namaku, Grandmaster Ling." Grandmaster Xuanlai tetap baik hati sampai akhir, dan menghadiahkan pedang patah itu kepada Ling Han juga. Bagaimanapun, dia bahkan tidak bisa mendekatinya. "Grandmaster Xuanlai, ini adalah harta tertinggi. Tidakkah menurutmu itu terlalu gegabah?" Great Cloud Heavenly Venerate segera berkata, "Itu benar. Ini adalah harta tertinggi yang langka. Jadi akan lebih baik untuk menanganinya setelah pertimbangan serius terlebih dahulu," kata Leng Dao juga. Grandmaster Xuanlai sangat licin dan halus.
Bagaimana mungkin dia bisa membuat musuh dari Yang Mulia Surgawi? Dia buru-buru tersenyum, dan berkata, "Tuanku, kata-katamu agak terlambat. Orang tua ini telah menghadiahkan pedang yang rusak itu kepada Grandmaster Ling. Jika Anda menginginkannya, silakan cari Grandmaster Ling. Ini bukan lagi urusan orang tua ini. Feng Yu, Bukun, kita harus pergi." Kakek tua itu benar-benar pergi, bahkan tanpa menoleh ke belakang, seolah-olah ada api yang menjilati tumitnya. Ling Han tidak bisa menahan tawa. Kakek tua ini sebenarnya cukup menarik. "Ling Han, pedang rusak ini ditemukan di jalur kami. Beri aku wajah, dan kami akan membelinya darimu." "Oke," kata Fiery Silk Heavenly Venerate kepada Ling Han. Sangat mungkin bahwa pedang yang rusak ini adalah alat berharga dari pemuja surgawi tingkat ke-7, dan ini memiliki makna yang tak terbatas. Chapter 2866. Saya tidak memberikan wajah siapapun. Ling Han, akan lebih baik untuk memberikannya padaku. Great Cloud Heavenly Venerate angkat bicara juga. Sebagai imbalannya, saya akan mengizinkan Anda untuk memilih 10 batu mentah di jalur batu mentah kami sebagai kompensasi. Mendengar kata-kata ini, semua orang tidak bisa menahan cemoohan secara diam-diam. Sangat pelit, bisakah nilai 10 batu mentah dibandingkan dengan nilai pedang patah ini? Dia benar-benar hanya berencana untuk mendapatkan sesuatu tanpa mempertaruhkan apapun miliknya. Ling Han memutar matanya ke arahnya. Dia sudah menyapu bersih jalur batu mentah itu sejak lama. Belum lagi 10 buah, bahkan 100 atau 1000 batu mentah tidak akan dapat mengungkapkan sesuatu yang berharga. Kamu bisa terus bermimpi, Ling Han. Kamu harus mempertimbangkan dengan hati-hati, saran Leng Dao. Kata-katanya penuh dengan ancaman. Ling Han meliriknya, "Aku benci kalian berdua. Jika salah satu dari kalian berbicara lebih jauh, aku pasti akan membunuhnya. Maukah kamu percaya padaku?" The Great Cloud Heavenly Venerate dan Leng Dao secara naluriah ingin mengatakan, "Tidak," tetapi ketika mereka melihat niat membunuh yang tersembunyi di bawah fitur tenang Ling Han, mereka menelan kata-kata yang hanya ada di ujung lidah mereka. Mereka berdua berpunuk. Apa artinya bagi Yang Mulia Surgawi untuk hanya berdebat secara lisan? Ketika Ling Han keluar dari kota, mereka bisa saja membunuh dan merampoknya. Alasan mengapa Yang Mulia Awan Surgawi sebelumnya tidak bergerak adalah karena dia merasa bahwa dia sendiri tidak cukup jaminan untuk membunuh Ling Han, jadi dia ingin menunggu Leng Dao tiba. Ling Han melirik Fiery Silk Heavenly Venerate lagi. Yang terakhir cukup sopan, jadi dia sedikit tersenyum. "Maaf, saya sendiri juga cukup tertarik dengan golok ini." Tatapan Fiery Silk Heavenly Venerate berkedip-kedip, karena dia bisa menjadi penjaga toko di Silvervoid Land, dan mengawasi tempat ini, kekuatannya pasti melampaui rata-rata tingkat ke-4. Namun, haruskah dia bergerak sekarang dan menekan Ling Han? Dia waspada. Pertama, ini di depan umum, dan jika dia mengambil barang itu dengan paksa, masalah Silvervoid Land yang mengintimidasi pelanggan mereka akan menyebar. Kedepan, siapa yang masih datang untuk memilih batu mentah di sini? Tidakkah mereka takut jika mereka menemukan sesuatu yang berharga, itu akan diambil paksa dari mereka juga? Pada saat itu, dengan beberapa lusin yang mulia tingkat ke-6 secara bersamaan menginterogasinya, bagaimana dia bisa menjelaskan? Kedua, Ling Han bukanlah second tier biasa. Kecakapan bertarungnya sebanding dengan tier ke-4. Jika mereka bertarung, itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang luar biasa pada kota kulminasi, dan Fiery Silk juga tidak akan mampu menanggung konsekuensi dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, setelah pertimbangan lebih lanjut, dia mengangguk perlahan. "Kalau begitu, teman Ling harus berhati-hati." Kata-kata ini tampak seperti ancaman sekaligus peringatan karena bukan hanya dia sendiri yang merancang pedang patah itu. Selain itu, setidaknya ada 2 segel yang mulia surgawi yang dimiliki Ling Han juga, dan dia memiliki lebih banyak herbal hebat. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Ling Han hanya tersenyum,
lalu berbalik dan pergi. Tunggu, sebuah suara tiba-tiba terdengar, muncul sangat tiba-tiba. Semua orang menoleh dan merasa terkejut karena pembicara sebenarnya adalah Raja Surgawi. Seorang Raja Surgawi sebenarnya berani berbicara dalam situasi seperti ini. Apakah kepalanya ditendang oleh keledai? Namun ekspresi Raja Surgawi ini dipenuhi dengan kesombongan saat dia menyatakan, "Tuan muda, saya mengatakan bahwa dia menginginkan pedang yang rusak ini. Tidak ada yang menyentuhnya. Kalau tidak, ketika Tuan muda saya kembali, siapapun yang mengambil pedang ini, Tuan muda saya akan mencari mereka dan memintanya dari mereka." His, kata-kata yang berani. Lalu siapa tuan mudamu? Bahkan orang-orang agresif seperti Yue Chengwang merasakan dorongan tak terkendali untuk menghajar seseorang. Sialan, Raja Surgawi sebenarnya lebih arogan darinya. Apakah dia mencoba mencuri pusat perhatiannya di sini? Tuan mudaku, Raja Surgawi itu berkata perlahan, sangat tenang dan mantap, adalah Sin Qihu, Tuan Sin. Ketika kata-kata ini jatuh, keheningan menyelimuti area tersebut. Siapakah Sin Qihu? Dia adalah keajaiban terbesar sepanjang keabadian. Dan meskipun dia telah terjebak di tingkat keempat selama bertahun-tahun, sudah pasti bahwa kecakapan pertempurannya harus berada di tingkat kelima, setidaknya. Selain itu, orang tuanya adalah pemuja surgawi tingkat ketujuh, keberadaan yang tidak bisa dihancurkan, abadi, dan menakutkan. Bahkan jika orang tuanya dikesampingkan, dan hanya dia sendiri, berapa banyak orang di dunia ini yang mampu menyinggung perasaannya? Jadi, ketika nama Sin Qihu terdengar, semua orang terdiam, dan bahkan Yue Chengwang pun menyerah untuk bertanding. Mau bagaimana lagi, dia benar-benar tidak bisa bersaing. Ekspresi Raja Surgawi itu dipenuhi dengan kebanggaan. Tuannya memiliki intimidasi semacam itu. Dia sudah sering menyaksikan pemandangan seperti ini, dan siapa yang berani melanggar perintahnya? Ling Han bergerak, dan menumpuk lapisan batu itu di pedang yang patah. Kalau tidak, bahkan dia harus menderita beberapa efek, dan ini tidak dapat digunakan untuk mengintimidasi lawan sama sekali. Karena begitu pedang itu terbuka, dan dia yang terdekat, efeknya secara alami akan menjadi yang paling parah. Bagus sekali, kamu sangat proaktif. Ketika Raja Surgawi melihat bagaimana Ling Han mengambil inisiatif untuk membungkus pedang yang rusak, dia tidak bisa menahan anggukan, senyum muncul di wajahnya. Tindakan memerintah yang mulia surgawi membuatnya merasakan perasaan superioritas yang tak terlukiskan. Dia tidak perlu menjadi yang mulia surgawi sendiri, tetapi masih bisa memerintahkan yang mulia surgawi. Ini terlalu menyenangkan. Segera, Ling Han telah menyembunyikan pedang yang rusak itu sepenuhnya, membungkus lapisan batu tebal di sekitarnya. Kemudian, dia mengambilnya. Dia mencoba untuk menyimpannya ke dalam alat spasialnya. Tetapi sebelum dia berhasil menyimpannya, itu telah menghancurkan alat spasialnya. Dia menggelengkan kepalanya. Dari tampilan hal-hal, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menahannya. Bawa ke sini dengan cepat. Raja Surgawi berteriak keras ketika dia melihat bagaimana Ling Han bergerak perlahan. Ling Han meliriknya, dan melangkah mendekat. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua menggelengkan kepala. Bahkan seseorang sekuat Ling Han harus menundukkan kepalanya untuk tunduk. Sin Qihu terlalu kuat. Dengan otoritas seperti ini, CK, bahkan bawahannya saja bisa begitu mendominasi dan sombong. Melihat pendekatan Ling Han, Raja Surgawi itu tidak bisa menahan senyum bangga. Yang mulia surgawi, Petui, Ling Han sudah mendekat, dan Raja Surgawi itu secara alami mengulurkan tangannya, ingin mengambil pedang yang patah darinya. Ling Han bergerak, dan menamparnya. Mata Raja Langit itu langsung melotot. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ling Han akan, dan benar-benar berani, bergerak padanya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menahan pukulan dari yang mulia surgawi? Dia bahkan tidak berhasil melawan, dan dia sudah diledakkan, berubah menjadi sumber darah. Ling Han dengan sangat ceroboh menjentikkan tangannya, seolah-olah dia sedang menyeka kotoran yang ada di tangannya.
Cukup banyak orang yang menganga, tampak sangat terkejut. Itu adalah pelayan Shin Ki-hu. Meskipun kekuatan individunya bahkan tidak layak disebutkan, membunuhnya sebenarnya setara dengan menamparkan Shin Ki-hu. Ini akan menjadi masalah besar. Tapi ada juga sejumlah orang yang senang. Seorang Raja Surgawi belaka sebenarnya berani memerintah di sekitar Yang Mulia Surgawi. Ini adalah pembunuhan yang wajar. Ling Han berbalik dan pergi. Karena dia telah membunuh Raja Surgawi, itu saja. Apakah ada kebutuhan untuk memasukkannya ke dalam hati? Adapun Shin Ki-hu, cepat atau lambat, dia akan melawan yang terakhir. Semua orang melihatnya pergi. Beberapa tampak terkesan dan mengagumi, sementara beberapa mencibir, senang atas kemalangannya. Ada beberapa yang memiliki niat membunuh yang tinggi, dan sedang menunggu kesempatan untuk bergerak. Ling Han, Ling Xi, dan Fu Tianxing pergi mencari Hun Yu dan Permaisuri, dan mereka memutuskan untuk kembali ke markas setelah bersatu kembali dengan mereka. Mereka telah tinggal di sini selama lebih dari 900 tahun, dan telah menggali kurang lebih semua batu mentah yang berharga di sini. Selanjutnya, setelah kompetisi ini, Ling Han mungkin akan menjadi pelanggan yang paling tidak disambut baik dari setiap jalur batu mentah di sini. Sudah tidak mungkin baginya untuk ingin menjadi kaya secara diam-diam. Oleh karena itu, tidak ada artinya lagi untuk terus tinggal di sini. Selain itu, Ling Han juga ingin Zhou Heng dan yang lainnya membantunya melihat pedang yang rusak ini untuk melihat apakah mereka dapat memikirkan cara untuk membuatnya sehingga tidak akan berpengaruh pada pengguna. Jika itu mungkin, pentingnya pedang akan jauh lebih besar. Mereka berangkat, keluar dari kota kulminasi, dan berbalik untuk menuju ke markas. Tapi jelas, tidak mudah bagi mereka untuk pergi. Tidak lama setelah keluar kota, mereka melihat seorang pria yang sedang duduk di kejauhan. Tidak ada tanaman di sini, jadi tidak ada yang menjaga tanah tetap berakar. Kotoran dan pasir beterbangan di udara, tampak seperti gurun. Di tempat seperti ini, ada kursi. Selain dari sikap yang disengaja, apa arti penting lainnya? Pamer ini adalah Yue Chengwang. Ling Han, apa menurutmu kamu bisa pergi dengan mudah tanpa izinku? Katanya dengan nada menghina. Chapter 2867. Mata rantai terlemah. Ling Han meliriknya. Di mana antek-antekmu? Biarkan mereka keluar. Ling Han, seseorang segera berteriak, dan berjalan keluar dari pasir kuning yang bergelombang. Itu adalah Yang Mulia Api Ungu Surgawi. Dia hanyalah anggota aliansi klan Yue, aliansi dan bukan bawahan siapapun. Dia adalah Yang Mulia Surgawi, dan seorang kultivator tingkat keempat pada saat itu. Bagaimana mungkin dia berada di bawah komando orang lain? Alasan mengapa dia akan mengambil tindakan di bawah dorongan Yue Chengwang tentu saja adalah harta yang dimiliki Ling Han. Pedang patah itu, Great Herb yang tak tertandingi, dan Heavenly Venerable Seal semuanya terlalu menarik. Dari mulut datang kesialan. Ini adalah pepatah lama, dan mengandung kebenaran, tetapi ada orang yang belum cukup menderita. Yang Mulia Surgawi empat sisi juga keluar dari pasir kuning, dan wajahnya sekarang dipenuhi dengan kepahitan dan kesedihan. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan, bunuh dia. Yang Mulia Tertinggi Surgawi Utara juga muncul, dan berdiri di belakang Ling Han untuk mencegahnya melarikan diri. Ketika dia pergi menemui Ling Han hari itu, wajahnya penuh keramahan, yang membuat orang merasa bahwa dia sangat mudah bergaul. Tapi sekarang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, yang membuat orang bergidik. Six Heavens Heavenly Venerate dan Grey Space Heavenly Venerate masing-masing juga muncul di kiri dan kanan, sama-sama penuh dengan niat membunuh. Pada saat ini, 5 Yang Mulia tingkat keempat benar-benar telah bergabung untuk mengepung dan menyerang Ling Han. Ling Han tetap tidak terpengaruh, menoleh, dan berkata, kalian semua, bersembunyi dulu. Aku akan membuang sampah dulu. Permaisuri dan yang lainnya mengangguk, dan memasuki kediaman tamu surgawi satu persatu. Nada arogan seperti itu, kata Four Sides Heavenly Venerate,
wajahnya dipenuhi amarah. Dan jelas bahwa dia telah mengubah ekspresi. Tidak peduli seberapa anehnya kamu hanyalah tingkat kedua, kata Yang Mulia Surgawi Utara dengan nada menghina. Tuanku, tolong bertindak bersama untuk menekan bocah ini, desak Yue Chengwang. Meskipun dia adalah putra tingkat ke-6, dia harus menjaga rasa hormat mutlak saat menghadapi tingkat ke-4. Di tingkat Heavenly Venerable Tier, hierarki level menjadi lebih ketat. Baiklah, kita bisa menghindari masalah di masa depan. The Grey Space Heavenly Venerate mengangguk dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Saat dia bergerak, Yang Mulia Surgawi lainnya juga bergerak. 5 elit besar melancarkan serangan bersama ke arah Ling Han untuk menekannya. Ledakan, serangan dari tingkat ke-4 terlalu menakutkan. Ruang di sini sudah tidak stabil, dan bumi segera runtuh, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan, seolah-olah seluruh dimensi akan runtuh. Jika serangan ini terjadi di Flaming Frost Realm, sangat tidak mungkin menyebabkan efek seperti itu, karena kekuatan langit dan bumi akan menyeimbangkan dan menekannya untuk menjaga stabilitas dimensi. Namun, dimensi ini sudah mati. Daripada menyebutnya dimensi, akan lebih akurat untuk menggambarkannya sebagai sebidang besar tanah tandus yang tidak dapat membiarkan vitalitas apapun, karena dimensi ini sendiri sudah mati dan sama sekali tidak memiliki vitalitas sejak awal. Kekuatan destruktif dari Yang Mulia Surgawi dapat diperbesar tanpa batas di sini, dan kengeriannya tak terlukiskan. Ling Han berpunuk dengan dingin. Kamu mencari kematian? Tubuhnya bergerak, dan muncul di depan Yang Mulia Surgawi Utara, melontarkan pukulan. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Yang Mulia Surgawi Utara mencibir, mempertahankan serangan aslinya. Peng! Yang Mulia Tertinggi Surgawi segera dikirim terbang. Dia sebenarnya bukan tandingan Ling Han sama sekali. Ling Han menyerbu ke depan melalui celah ini, dan mengejar Yang Mulia Tertinggi Surgawi Utara, membombardirnya dengan kasar. Peng, peng, peng. Pukulannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Kekuatan dimensi yang tak terbatas meledak dari dalam tubuhnya, dan segel padat berkelap-kelip di tengkoraknya, terjalin bersama menjadi satu bagian. Saat dia menyerang dengan Fist of Fury, dia melepaskan kekuatan pertempuran penuhnya. Kali ini, Ling Han menyalurkan segel kombinasi tingkat 9, yang meningkatkan kekuatannya sebanyak 44 kali, menyebabkan kecakapan bertarungnya menjadi sangat menakutkan. Bertarungnya menjadi sangat menakutkan. Tidak baik. Yang Mulia Tertinggi Surgawi Utara tidak bisa menahan keterkejutannya. Meskipun Ling Han hanya menyalurkan segel kelas 9, yang dia sendiri telah kuasai beberapa, peningkatan kekuatan yang dinikmati terakhir hanya 4 atau 5 kali, tetapi efeknya benar-benar berbeda ketika disalurkan di tangan Ling Han. Segel kombinasi, seru tertinggi utara, lusinan segel kelas 9 ditumpangkan bersama, dan efeknya akan mencapai tingkat kelas 5, melampaui segel tingkat tinggi manapun yang telah dia kuasai. Yang Mulia Surgawi Utara mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan, tetapi dia sama sekali bukan tandingan kekuatan Ling Han. Dia dipukul mundur lagi dan lagi. Tertinggi Utara mundur, tetapi Ling Han mengejarnya dan terus menyerang, sementara Yang Mulia Langit Abu-Abu dan elit besar lainnya berada beberapa posisi di belakang, dan sebenarnya tidak dapat mengejar apapun yang terjadi. Ini terlalu mengerikan. Jelas 5 elit besar yang mengepung Ling Han sendirian, tapi sekarang situasinya secara paksa berubah menjadi pertempuran 1 lawan 1. Dan hasil dari pertarungan 1 lawan 1 adalah bahwa Yang Mulia Tertinggi Surgawi Utara kalah. The Grey Space Heavenly Venerate dan 3 lainnya sama-sama cemas dan terkejut. Jika Ling Han menghabisi Yang Mulia Surgawi Utara terlebih dahulu, itu sama dengan memutus salah satu mata rantai mereka, dan itu juga berarti Ling Han masih bisa menghancurkan mereka satu persatu. Oleh karena itu, mereka harus menghentikan Ling Han. Jika tidak, itu akan memberikan pukulan telak bagi kepercayaan diri mereka. Yang Mulia Surgawi Utara secara alami mengetahui hal ini juga, dan dia ditarik ke mata badai.
yang tidak memberinya ruang untuk mundur. Jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Peng, peng, peng. Namun, daya ledak Ling Han terlalu menakutkan. Kekuatan Ling Han tidak kalah dengan kekuatan tertinggi utara sejak awal, dan sekarang dengan peningkatan kekuatan sebanyak 44 kali. Selain kekuatan teknik pemujaan surgawi yang telah dia kembangkan, kekuatan serangannya benar-benar menyebabkan lawannya kalah. Mengeluh tanpa henti. Bagaimana bisa tingkat kedua menjadi kuat sejauh ini? Darah mengalir dari sudut mulut tertinggi utara, tetapi dia dengan paksa menekannya, dan tidak memuntahkannya langsung dari tenggorokannya. Selanjutnya, kulitnya bahkan lebih lucu. Itu merah pada satu contoh, dan kemudian putih pada contoh berikutnya, bahkan lebih dapat diubah daripada yang mulia 4 sisi. Retakan, retakan, retakan. Suara keras patah tulang bisa terdengar terus-menerus. Meskipun tubuh yang mulia surgawi utara sedang ditempa oleh kekuatan fundamental, di bawah serangan yang begitu sengit, masih ada kerusakan. Dia buru-buru mengeluarkan Great Herb Qian, dan hanya menggigit daun dan mengkonsumsinya bahkan tanpa melihatnya. Di tengah pertempuran sengit, tidak ada waktu bagi yang mulia tertinggi surgawi utara untuk pulih perlahan, dan dia hanya bisa mengkonsumsi daun ramuan hebat yang berharga. Efeknya jelas, tulang yang mulia surgawi menyembuhkan, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Ini hanyalah penyembuhan dari Qian Great Herb. Jika warnanya hijau atau kuning, pasti akan lebih mengesankan dan mengagumkan. Beraninya kamu memakan obatku yang berharga, keluarkan. Ling Han sangat marah, dan dia menyerang dengan Fist of Fury lebih cepat lagi. Yang mulia surgawi utara tercengang sejenak. Apa hubungan konsumsi Great Herb milikku denganmu? Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa Ling Han sudah menganggapnya sebagai orang mati. Jadi semua yang ada padanya secara alami menjadi milik Ling Han. Berpikir seperti itu, bukankah dia hanya mengonsumsi ramuan hebat Ling Han? Sial, Ling Han terlalu penuh kebencian. Yang mulia tertinggi surgawi berteriak. Sejak dia menjadi yang mulia surgawi, dia tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti ini. Tapi sekarang dia sangat marah oleh Ling Han. Namun dia hanya bisa terus mundur meski sedang marah. Oh, betapa dia ingin bersatu kembali dengan Grey Space Heavenly Venerate dan yang lainnya sehingga mereka dapat menggabungkan kekuatan 5 orang untuk menekan Ling Han. Namun, Ling Han sama sekali tidak memberikan kesempatan ini kepada tertinggi utara, hanya menargetkannya dan memukulinya dengan keras, sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa terus-menerus dikirim terbang. Sementara Grey Space Heavenly Venerate dan yang lainnya tidak jauh, jaraknya tetap, dan mereka tidak dapat mendekat. Yang mulia tertinggi surgawi utara juga menjadi kejam. Jika lebih buruk menjadi lebih buruk, dia hanya akan mengkonsumsi semua ramuan hebat ini, dan dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu bertahan dari ledakan kekuatan Ling Han. Segel yang mulia surgawi hanya bisa melepaskan energi selama maksimal 2 jam, terlepas dari apakah itu segel tunggal atau kombinasi segel. Pada saat itu, belum lagi pasukan gabungan dari Grey Space Heavenly Venerate dan yang lainnya, bahkan Highest North Heavenly Venerate sendiri tidak perlu takut pada Ling Han. Hanya saja pukulan Ling Han terlalu berlebihan. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Surgawi Utara harus menggigit daun lain dan mengkonsumsinya. Tulang di lengannya sudah patah parah, jadi dia tidak punya pilihan selain minum obat. Ling Han menjadi marah, sementara tinjunya menyerang dengan kecepatan yang semakin besar. Yang Mulia Tertinggi Surgawi Utara hanya bisa terus minum obat karena dia harus selamat dari periode paling berbahaya ini. Chapter 2868. Membunuh mereka semua. Yang Mulia Tertinggi Surgawi kehabisan herbal hebat. Hanya ada 7 daun di ramuan hebat ini, dan dia telah menghabiskan semuanya. Dia terpaksa memakan batangnya sekarang. Meski efektivitasnya tidak lebih lemah dibandingkan dengan daunnya, dia hanya bisa mendapatkan 7-8 gigitan saja. Rasa ragu muncul di benak Yang Mulia Tertinggi Surgawi Utara.
Bisakah dia bertahan sampai akhir ledakan kekuatan Ling Han? Dia pasti bisa. Dia mendorong emosi negatif ke belakang pikirannya secepat mereka muncul. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjadi yang mulia surgawi tidak memiliki ketangguhan sebanyak ini? Dengan pengecualian keajaiban yang belum pernah dilihat sebelumnya seperti Shin Ki-hu, setiap orang harus menghadapi banyak rintangan dan jebakan dalam perjalanan mereka untuk menjadi yang mulia surgawi. Jika dia tidak memiliki kegigihan sebanyak ini, dia akan lama binasa dalam perjalanannya untuk menjadi yang mulia surgawi. Dia mencoba yang terbaik untuk bertahan, tanpa henti menelan Great Herb sambil menghitung waktu. 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Dia mengungkapkan ekspresi sukacita. Dia masih hampir tidak bisa menggunakan Great Herb di tangannya sekali lagi, sementara ledakan kekuatan Ling Han telah berakhir. Hahaha, nak, giliranmu untuk menderita. Yang mulia api ungu juga menunjukkan senyum dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ling Han sudah mencapai batasnya. Kali ini, giliran mereka untuk mengalahkan anak nakal ini. Ling Han tidak goyah. Ledakan, kekuatan yang lebih mengejutkan meletus dari tubuhnya, meningkatkan kecakapan pertempurannya ke tingkat yang lebih tinggi. Apa, segel kombinasi lainnya? Yang mulia surgawi utara terkejut. Tengkorak, panggul, lengan, dan kaki Ling Han bersinar dengan cahaya segel. Ini jelas merupakan segel kombinasi lainnya. Kali ini, tertinggi utara memiliki keinginan untuk memuntahkan darah secara harfiah. Rasa putus asa merayap di dalam dirinya. Segel yang mulia surgawi jarang ada bandingannya. Kecuali 7 segel yang lebih dikenal luas, mencoba untuk mendapatkan salah satunya saja sangatlah sulit. Dan jika mendapatkan salah satu dari mereka sesulit ini, apalagi mendapatkan segel kombinasi seperti itu? Namun, Ling Han tidak hanya memiliki segel kombinasi, dia juga memiliki lebih dari 1 set. Mengetahui hal ini, bagaimana mungkin yang mulia surgawi utara tidak ingin muntah darah? Bagaimana mungkin dia tidak putus asa? Bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Yang mulia tertinggi surgawi utara adalah pria yang tangguh, tetapi ramuan hebat di tangannya benar-benar habis. Tidak mungkin membuat batu bata tanpa sedotan. Bagaimana dia bisa bertahan lebih lama lagi? Dia mengambil bagian terakhir dari Great Herb, dan kemudian meraung saat dia melancarkan serangan putus asa. Sebagai yang mulia surgawi tingkat keempat, dia tidak kekurangan ketegasan. Karena tidak ada jalan untuk mundur, dia harus membunuh jalan keluarnya. Dia secara agresif menekan ke depan, mengubah pertahanan menjadi serangan. Hanya dengan mendorong Ling Han kembali, atau paling tidak membuatnya mengurangi serangannya, dia akan memiliki kesempatan untuk berkumpul kembali dengan Grey Space Heavenly Venerate dan yang lainnya. Demi bertahan hidup, dia memberikan segalanya. Ling Han memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Mengapa dia memberi harimau itu kesempatan untuk kembali ke pegunungan? Membunuh. Dia melanjutkan dengan serangan sengitnya. Menggunakan kekuatan menakjubkan dari segel 4 arah, dia mengirim yang mulia tertinggi surgawi terbang ke kejauhan dengan 1 pukulan, tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sama sekali. Peng, peng, peng. Yang mulia tertinggi surgawi benar-benar putus asa. Dia bisa merasakan organ di dalam tubuhnya mendidih. Mereka hampir meledak. Seberapa kuat tubuh pemuja surgawi? Itu ditempa dengan kekuatan fundamental dari Genesis World, dan berkali-kali lebih kuat dari Divine Metal. Setiap kenaikan membawa kekuatannya lebih dekat ke tingkat alat penghormatan surgawi. Tapi sekarang, dia dipukuli hingga tunduk oleh Ling Han. Dia frustrasi, marah, dan marah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah situasi yang tidak menguntungkan dan kalah ini. Peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Kilatan dingin melintas di mata Ling Han. Peng, dia menyerang dengan tinjunya, langsung ke kuil yang mulia surgawi utara, langsung meniup pikiran yang mulia surgawi ini berkeping-keping. Jadi bagaimana jika dia adalah yang mulia surgawi? Kecuali dia berhasil melepaskan rohnya sebelumnya, kehancuran total pikirannya akan mengakibatkan kematian mutlak.
Yang Mulia Surgawi Utara telah meninggal. Pada saat itu, Yang Mulia Api Ungu dan yang lainnya berhenti di jalur mereka. Yang Mulia Surgawi Utara terkenal seperti mereka, dan kekuatan mereka kurang lebih sama. Mereka telah bertempur, baik di sisi yang sama maupun di ujung yang berlawanan, untuk banyak zaman. Tapi sekarang, Yang Mulia Tertinggi Surgawi telah terbunuh tepat di depan mata mereka. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Ini membuat mereka merinding, dan mereka merasakan kegugupan dari lubuk jiwa mereka. Apakah mereka juga akan menemui akhir yang sama? Namun, tidak ada Yang Mulia Surgawi yang serapuh itu. Mereka berempat segera menghidupkan kembali semangat juang mereka, dan menyerang Ling Han. Ling Han tidak menghindar dari tantangan itu, dan bertemu langsung dengan mereka berempat. Apakah bocah ini mencari kematian? Yang Mulia Api Ungu dan yang lainnya tidak mengerti, tetapi mereka juga tidak peduli. Yang mereka inginkan adalah kematian Ling Han. Bunuh, bunuh, bunuh. Saat serangan mereka akan mendarat, Ling Han mengungkapkan senyuman misterius. Dengan lambaian tangan kanannya, dia membuang benda yang tergantung di punggungnya. Saat sarung batu membuka bungkusnya sendiri, sebuah pedang patah terungkap. Weng, segera, aura pembunuh yang menakutkan muncul. Apa, tidak baik? Yang Mulia Api Ungu dan yang lainnya terkejut. Saat mereka diserang oleh gelombang aura pembunuh ini, kecakapan pertempuran mereka langsung jatuh. Mereka harus memfokuskan banyak upaya mereka untuk menolaknya. Kalau tidak, mereka bahkan mungkin tidak bisa berdiri teguh. Ling Han terkekeh, lalu melancarkan serangannya. Secara alami, dia sudah siap secara mental sebelum membuang pedang yang rusak ini. Lebih jauh lagi, tubuhnya menyimpan jutaan dan jutaan kekuatan dimensi, membuatnya sangat tahan terhadap aura yang menindas. Dia telah menemukan fakta ini kembali ketika dia membuka batu itu. Tetapi dia sengaja memakai tipu muslihat untuk menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Dia hanya tidak ingin mengungkapkan kekuatannya. Sedikit yang dia tahu, itu membuatnya berhasil menjebak 4 Yang Mulia Surgawi. Peng, dia menghancurkan tengkorak Six Heavens Heavenly Venerate dengan satu pukulan. Kemudian, saat dia berbalik, dia menghancurkan tengkorak Purple Flames Heavenly Venerate dengan lututnya, benar-benar menghancurkan pikiran yang terakhir dalam prosesnya. Dia belum selesai. Dia menarik tangan dan kakinya, lalu menyerang lagi dengan keduanya secara bersamaan. Peng, peng, tengkorak Forsyth's Heavenly Venerate dan Grey Space Heavenly Venerate hancur. Ling Han tidak sengaja membuat hal-hal menjadi sangat berdarah. Tapi dia tidak punya pilihan. Yang Mulia Surgawi hanya bisa dibunuh dengan menghancurkan pikiran mereka. Dia membungkus kembali pedang yang patah itu dengan lapisan batu. Meskipun dia memiliki perlawanan yang kuat terhadap aura pembunuh yang dipancarkan oleh pedang patah ini, dia masih merasakan beberapa efeknya. Hanya saja dia bisa menahannya lebih baik daripada tingkat keempat biasa. Gerakannya sangat terlatih. Melempar pedang, membunuh, lalu membersihkan, semuanya dalam satu tarikan napas. Saat Ling Han selesai, Yue Chengwang sangat terkejut sehingga dia berdiri dari kursinya, wajahnya berkedut tak terkendali. Yang Mulia Surgawi adalah individu yang bahkan tidak akan menolak penghancuran seluruh dunia. Namun, pemandangan di depannya terlalu mengejutkan. 5 Yang Mulia Surgawi tingkat keempat praktis binasa dalam sekejap. Bagaimana mungkin dia bisa menerima hal seperti itu? Bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang? Ling Han menatap Yue Chengwang dalam diam. Yue Chengwang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan, karena dia merasakan keringat menetes dari dahinya. Dia bisa merasakan tekanan kematian menimpanya, tetapi di bawah tatapan tabah Ling Han, dia tidak berani menggerakkan satu otot pun. Kalau tidak, dia pasti akan jatuh di ujung penerima serangan cepat Ling Han, dan berakhir dengan cara yang sama seperti 5 Yang Mulia Surgawi itu. Ling Han, ayahku adalah Yang Mulia tingkat ke-6. Belum terlambat bagimu untuk berhenti dan berhenti,
dia memperingatkan Ling Han. Dia merasa sangat malu sampai ingin bunuh diri ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dia masih merupakan yang mulia surgawi tingkat ketiga, eksistensi yang sangat kuat di dimensi tingkat menengah manapun. Bahkan di Flaming Frost Realm, dia akan berdiri di antara para elit terkuat. Tapi sekarang, dia terpaksa menggunakan nama ayahnya untuk mencoba dan menakut-nakuti orang lain hanya agar dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Memalukan. Itu terlalu memalukan. Ling Han berjalan menuju Yue Chengwang, dan dengan santai berkata, "Tentu, aku tidak keberatan menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan." Yue Chengwang merasa lega, meskipun sama sekali tidak senang dengan bagaimana Ling Han memanggilnya menyedihkan. Namun, bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk memproses semuanya sepenuhnya, dia melihat tangan besi Ling Han datang langsung ke arahnya. Peng, kepalanya langsung hancur. Chapter 2869, Strategi Benteng Kosong. Mengapa jiwa sisa Yue Chengwang, yang belum hilang sepenuhnya, mengeluarkan suara yang tidak rela? Bukankah Ling Han berjanji untuk tidak membunuhnya? Hanya bercanda, jangan menganggapnya serius. Ling Han berkata dengan ringan. Jiwa sisa Yue Chengwang menjerit melengking. Meski enggan, ia hanya bisa kembali ke langit dan bumi. Jika dia belum mati, dia masih akan marah sampai mati oleh Ling Han. Ling Han berdiri tegak di udara dan melihat sekeliling. Di sini, langit dipenuhi dengan pasir kuning, dan langit dan bumi begitu unik sehingga bahkan penglihatan yang mulia surgawi tidak dapat menjangkau terlalu jauh. Setelah memindai sekeliling, dia berkata, "Dengar, setan dan monster, saya akan tinggal di sini selama 10 hari. Jika ada yang ingin bergerak, saya pasti akan mewajibkan Anda untuk bertempur." Setelah berbicara, dia hanya duduk bersila. Ini sangat mendominasi. Di kejauhan, sosok yang mulia surgawi menjulang. Yue Chengwang dan yang lainnya tertarik pada harta milik Ling Han. Jadi bagaimana mungkin hati orang lain benar-benar damai? Secara alami itu tidak mungkin. Yue Chengwang dan yang lainnya baru saja bergerak lebih dulu, sementara yang lain hanya menunggu dan mengamati. Tidak dapat dihindari bahwa pertempuran besar akan dimulai. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan antara Ling Han dan Yue Chengwang akan berakhir begitu cepat. Apalagi itu adalah kemenangan penuh untuk Ling Han, dengan dia benar-benar menghancurkan pihak lain tanpa mengalami cedera sama sekali. Menghadapi lawan yang begitu menakutkan, siapa yang berani melangkah keluar dan menjadi sasaran? Namun, hanya Ling Han yang tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Itu karena fakta bahwa dia memiliki kemampuan khusus. Setelah membunuh yang mulia surgawi, dia akan menyerap esensi kehidupan dari pihak lain. Ingat, dia baru saja membunuh 6 yang mulia surgawi sekaligus, dengan 5 di antaranya telah naik ke tingkat keempat. Dengan demikian, esensi kehidupan mereka menyembur ke dalam tubuhnya sekaligus, membuatnya merasa seperti akan meledak. Kekuatan dimensi yang tak terbatas seperti batu kilangan, menghancurkan esensi kehidupan ini dan mengubahnya menjadi energi yang dapat diserap Ling Han, meningkatkan tingkat kultivasinya dengan kecepatan yang mengerikan. Namun di sisi lain, kekuatan ini terlalu menakutkan, dan aliran kekuatan menyebabkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Orang harus tahu bahwa meskipun dia telah membunuh lawan-lawan ini secara instan, sebenarnya ada trik untuk itu. Dalam hal kecakapan pertempuran sesungguhnya, Yang Mulia Surgawi Utara dan Yang Mulia Api Ungu tidak jauh lebih rendah dari Ling Han, dan itu hanya segel Yang Mulia Surgawi yang telah dikuasai Ling Han jauh lebih mengesankan. Selain itu, dengan bantuan pedang yang patah, semua itu memungkinkannya untuk menciptakan keajaiban. Namun, Yang Mulia Surgawi ini meledak, dan esensi kehidupan menyembur ke dalam tubuhnya. Dia benar-benar terisi sampai penuh, sampai hampir meledak. Rasa sakitnya begitu sulit untuk ditahan sehingga dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekannya. Ling Han dengan paksa menekan rasa sakit itu. Jika dia menunjukkan rasa sakit sekecil apapun, mungkin beberapa orang yang berani akan bergerak melawannya.
dan kemudian akan segera dapat memastikan kondisinya yang sebenarnya. Meskipun Ling Han masih mendapat bantuan dari Permaisuri dan Hunyu, kekuatan kedua wanita itu hanya di tingkat ketiga, dan melawan tingkat keempat pasti akan menjadi situasi bencana bagi mereka. Oleh karena itu, Ling Han tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan duduk dengan dominan begitu saja. Sebaliknya, itu membuat orang tidak bisa memastikan kedalaman dan kondisi sebenarnya. Di dalam tubuhnya, tingkat kultivasinya meroket. Seperti yang diharapkan dari tingkat keempat, kekuatannya memang sangat kuat, sehingga energi yang diubah sangat melimpah. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, waktu berlalu terus-menerus, dan segera waktu 10 hari habis. Ling Han tidak berdiri. Dia menyadari bahwa dia masih meremehkan energi dari 6 yang mulia surgawi, terutama 5 yang mulia surgawi tingkat keempat. Dia tidak dapat menyerap energi sepenuhnya dalam 10 hari, jadi dia masih tidak bisa berdiri. Dia terus duduk dan memurnikan energinya, tetapi ini membuat yang mulia surgawi lainnya mengembangkan gagasan lain. Masa 10 hari sudah habis, kenapa dia belum pergi? Apakah menurutnya itu belum cukup untuk menunjukkan kekuatannya, dan masih berniat untuk terus mengintimidasi kita? Sungguh pria yang sombong. Tapi apakah ada kemungkinan ada sesuatu yang salah dengannya? Itu bukan ketidakmungkinan. Sangat tidak mungkin untuk membunuh 5 elit dengan kekuatan yang sebanding sekaligus tanpa membayar sedikit harga. Lalu orang ini sengaja diintimidasi sebelumnya. Tapi sebenarnya dia sedang dalam proses penyembuhan. Semua orang saling memandang dengan cemas. Jika ini benar, maka mereka mungkin melewatkan kesempatan besar. Mungkin, saat ini dia masih belum pulih. Hehe, kenapa kamu tidak naik dan mengujinya? Banyak orang berspekulasi bahwa Ling Han mungkin masih belum memulihkan kecakapan bertarungnya, tetapi siapa yang berani mencobanya? Bukankah mereka telah melihat nasib Purple Flames Heavenly Venerate dan yang lainnya? Jika, kebetulan, Ling Han dengan sengaja membuat jebakan, dan mencoba memancing mereka yang ingin membunuhnya, bukankah itu akan masuk ke dalam jebakannya? Dengan demikian, banyak orang menjadi gelisah, tetapi tetap diam. Semakin banyak orang di sana, semakin hati mereka tidak bersatu. Mungkin jika hanya ada satu orang, dia akan mengertakkan gigi dan melanjutkannya. Namun saat ini, Anda melihat saya, dan saya melihat Anda. Tidak ada yang mau membuka jalan bagi orang lain, sehingga kesempatan itu terbuang sia-sia begitu saja. Sama seperti ini, 7 hari lagi berlalu dalam sekejap. Tubuh Ling Han bergerak, dan dia berdiri. Dia akhirnya menyempurnakan semua esensi kehidupan dari Yang Mulia Surgawi. Tidak hanya dia mendapatkan kembali kecakapan bertarungnya, tetapi kecakapan bertarungnya juga semakin meningkat karena fakta bahwa tingkat kultivasinya telah naik ke tahap akhir tingkat kedua. Kalian semua, Ling Han mengalihkan pandangan dan menggelengkan kepalanya, telah melewatkan kesempatan besar. Aku memang kehilangan kecakapan bertarungku sebelumnya, dan jika ada yang bergerak, aku tidak akan bisa menghentikannya. Nah, demi kamu yang begitu patuh, aku akan mengampuni kamu sekali ini. Dia tertawa dan pergi. Ini terlalu arogan, semua orang sangat marah. Ternyata mereka benar-benar jatuh ke dalam strategi benteng kosong Ling Han. Tapi karena dia telah berhasil, maka baiklah. Mengapa dia masih perlu mengatakannya dengan lantang dan mengejek orang lain? Sial, itu terlalu menjijikkan baginya. Namun mereka belum berani bergerak sebelumnya, apalagi sekarang. Siapa lagi dengan tingkat kultivasi di bawah tingkat kelima yang bisa mengalahkan Ling Han? Kecuali itu keajaiban terkuat seperti Lin Yulian dan Sin Qihu. Sin Qihu pasti tidak akan mengampuni Ling Han. Itu benar, dia membunuh pelayan Sin Qihu. Meskipun dia hanyalah Raja Surgawi, siapakah Sin Qihu? Dia adalah seseorang yang tidak akan pernah menerima penghinaan seperti itu. Kita hanya harus menunggu dan melihat apa yang terjadi. Semua orang menghibur diri mereka sendiri dengan cara ini. Lagi pula Ling Han ditakdirkan untuk mati, jadi mengapa mereka harus mengambil tindakan?
Ling Han kembali ke pangkalan. Sekembalinya, dia menyerahkan pedang yang rusak itu kepada Zhou Heng, sementara Lin Xiaoyang dan Chu Hao pergi mencari urat biji baru. Zhou Heng segera mengatakan bahwa ini jelas bukan alat berharga dari tingkat ke-6, melainkan milik tingkat ke-7 karena dia sendiri tidak dapat memalsukan alat berharga semacam ini. Yang mengherankan, 2 item tingkat ke-7 telah muncul di sini. Namun, tingkat ke-7 adalah abadi, dan sekarang mayat tingkat ke-7 dan senjata tingkat ke-7 yang rusak ditemukan. Pada akhirnya, tangan siapa yang menyebabkan ini? Zhou Heng berpikir sejenak sebelum berkata, secara teoritis, tingkat ke-7 bisa mati. Namun, itu tidak seperti dibunuh oleh seseorang, melainkan dia bisa menghancurkan pikirannya sendiri. Bahkan jika tubuh fisiknya abadi, yang tersisa hanyalah jiwa yang mati. Ling Han mengangguk, tingkat ke-7 tidak dapat dibunuh, karena tubuhnya terlalu kuat, dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat menembusnya, jadi secara alami tidak dapat dihancurkan. Tetapi bunuh diri akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Tapi, apakah tingkat ke-7 punya alasan untuk bunuh diri? Ini adalah titik kritis. Tingkat ke-7 mana yang akan bunuh diri? Bisakah seseorang mengkultivasi dirinya sendiri menjadi seorang idiot? Ling Han memandang Zhou Heng, sementara Zhou Heng juga memandangnya. Mereka tidak tahu mengapa tingkat ke-7 akan bunuh diri. Dimensi ini jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan, dan, sangat mungkin, menyembunyikan rahasia yang mengguncang dunia, kata Zhou Heng. Memang, hanya dimensi ini yang memiliki batu yang mulia surgawi, dan juga dapat menghasilkan ramuan hebat yang dapat digunakan bahkan oleh yang mulia surgawi dan bahkan segel yang mulia surgawi. Harus diketahui bahwa yang mulia surgawi dibenci oleh langit dan bumi. Jadi bagaimana langit dan bumi dapat menghasilkan segel yang mulia surgawi untuk membantu yang mulia? Tidak banyak pertimbangan yang diberikan untuk masalah ini sebelumnya, karena itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi ketika mayat tingkat ke-7 ditemukan, semuanya menjadi aneh. Chapter 2870. Segel kelas 9 semuanya selesai. Ada masalah sekarang, kata Ling Han. Dimensi ini, apakah ini bagian dari dunia Genesis? Ada pemuja surgawi tingkat ke-7 di sini. Meskipun itu hanya mayat, itu membuktikan bahwa pernah ada pemuja surgawi tingkat ke-7 di sini, yang berarti bahwa dimensi ini adalah dimensi transenden. Namun, mengapa tidak ada catatan sejarah dari dimensi ini? Itu telah dimakan oleh histeria. Maaf, itu berarti tidak akan ada sedikit pun yang tersisa. Pasti tidak akan seperti sekarang. Tapi kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan dimensi transenden? Mungkinkah itu dicapai oleh tingkat ke-7? Ada lapisan tebal misteri di sekitarnya, dan ini benar-benar membingungkan. Dunia ini terlalu besar, dan ada batu mulia surgawi yang mampu memotong perasaan surgawi pada saat itu. Untuk menjelajahinya sepenuhnya, itu akan memakan waktu terlalu lama. Zhou Heng merenung dengan sedih. Ling Han mengangguk. Saya berencana untuk berjalan-jalan dan menjelajahi dimensi ini sebentar. Itu bagus. Zhou Heng mengangguk. Hanya berkultivasi di balik pintu tertutup dalam pengasingan tidak akan menghasilkan tingkat ke-7. Namun, Ling Han masih mengasingkan diri terlebih dahulu, menguasai 2 segel yang mulia surgawi yang baru diperoleh. Dengan cara ini, jumlah segel yang dia kuasai sudah mencapai sebanyak 113. Hanya dari segi jumlah, mungkin tidak banyak yang bisa dibandingkan dengannya. Selanjutnya, dia harus memikirkan untuk meningkatkan jumlah segel yang mulia surgawi. Dalam hal ini, dia harus mencari tambang batu mulia surgawi sendiri. Jalur batu mentah apa yang akan menyambutnya? Lihat saja Grandmaster batu mentah yang sebenarnya, siapa di antara mereka yang akan muncul di jalur batu mentah? Bagi mereka seperti Niu Bukun dan Bao Fengyu, mereka hanyalah karakter kelas 2, hanya memahami dan memahami sebagian, dan hanya beruntung, tidak seperti Grandmaster Xuanlai, yang benar-benar mampu memilih harta karun. Ling Han berangkat bersama Permaisuri dan Hun Yu.
Kali ini, Lingxi dan Fu Tianxing tidak mengikutinya. Terutama, itu karena Fu Tianxing akan naik ke tingkat yang mulia surgawi, jadi Lingxi ingin menemaninya saat dia melakukan perjalanan ke berbagai dimensi, mengekstraksi kekuatan dimensi dari setiap dimensi. Karena tidak banyak dunia kecil yang baru terbentuk yang siap untuk dipetik, Fu Tianxing tidak berjalan di jalur yang diambil Lingxi, melainkan meniru Ling Han dan Permaisuri. Adapun apakah dia bisa menembus belenggu, melampaui Permaisuri dan menjadi seperti Ling Han, itu harus bergantung pada Fu Tianxing sendiri. Ling Han dan teman-temannya berangkat. Mereka tidak memiliki tujuan, dan hanya berkeliaran di pegunungan dan dataran di sini, mencari peluang takdir di sana, serta mencoba menemukan sejarah yang hilang. Sebenarnya, apa yang telah menghancurkan dimensi ini? Jawabannya mungkin memiliki implikasi yang sangat serius. Saat mereka melakukan perjalanan, Ling Han menyebar akal surgawi, mencari pembuluh darah biji. Sebenarnya, menjelajahi tambang itu mudah. Setiap yang mulia surgawi mampu melakukan itu karena sifat unik dari batu yang mulia surgawi memotong indera surgawi. Jadi seseorang hanya perlu menyebarkan indera surgawi mereka dan melihat di mana ia menemui penghalang berskala besar. Dalam kasus terakhir, harus ada urat biji batu mulia surgawi yang diletakkan di depan mereka, atau di bawah titik itu. Namun, menemukan urat biji dan menemukan urat biji yang baik adalah dua hal yang berbeda. Ada terlalu banyak urat biji di sini, tetapi sebagian besar tidak berguna. Yang ada di dalamnya hanyalah batu bekas. Oleh karena itu, seseorang akan membutuhkan Grandmaster batu mentah untuk menilai dan mengevaluasi apakah urat biji ini cukup berharga untuk digali dan dibuka. Lagi pula, bahkan jika seseorang memiliki kekuatan besar, tidak akan ada cara untuk menerapkan kekuatan besar ini dalam sesuatu seperti membuka tambang. Seseorang harus menggali dengan hati-hati dan hati-hati. Jika memang ada harta karun, seperti ramuan hebat, itu bisa sangat mudah rusak. Bahkan lebih nyaman bagi Ling Han. Dengan sapuan akal surgawi, dia bisa dengan jelas melihat apa yang terkandung di dalam urat biji. Namun, semakin besar urat biji, semakin banyak waktu yang dia butuhkan. Sama seperti bagaimana kebanyakan batu mentah berubah menjadi batu bekas, itu sama untuk urat biji. Bagian terbesarnya adalah kosong, jadi tidak mudah untuk mencapai hasil. Selama 30 tahun kemudian, Ling Han akhirnya menemukan urat biji kecil yang berisi harta karun. Kecepatannya menggali pembuluh darah sangat mencengangkan karena dia tahu titik-titik yang mengandung harta karun dan titik-titik yang tidak mengandung apa-apa. Dia benar-benar bisa melibas ke depan, melepaskan kekuatan penuh dari yang mulia surgawi. Oleh karena itu, setelah hanya setengah tahun, dia benar-benar mengosongkan urat biji ini. Dia memperoleh 7 segel yang mulia surgawi, 3 ramuan hebat, dan bahkan lebih banyak logam surgawi, hampir cukup untuk mengisi alat spasial sepenuhnya. Dia masing-masing memberikan 1 segel yang mulia surgawi kepada Permaisuri dan Hun Yu. Mereka bertiga telah mencapai kesepakatan. Ling Han pertama-tama akan mengumpulkan 999 segel yang mulia surgawi, dan jika dia menemukan duplikat, barulah itu akan diberikan kepada kedua wanita itu. Oleh karena itu, kedua segel ini secara alami adalah segel yang sudah dimiliki Ling Han. 60-80 tahun lagi berlalu, dan panen Ling Han meningkat, tetapi juga semakin sulit untuk mencapai hasil. Setiap kekuatan akan merekrut atau memelihara Grandmaster batu mentah mereka sendiri, dan mereka akan menjelajahi dan menggali urat biji di seluruh dunia, jadi semakin sedikit urat biji yang berharga. Ya. Ling Han menunjukkan sedikit kejutan yang menyenangkan. Apa itu? Menemukan sesuatu? Permaisuri bertanya. Ling Han tersenyum dan mengangguk. Aku benar-benar melakukannya. Ini adalah urat biji yang sudah ditinggalkan. Ling Han hanya mencoba peruntungannya, namun menemukan bahwa memang ada sesuatu yang terkandung di dalam urat biji ini. Namun, urat biji ini sangat besar. Tetapi sebenarnya hanya ada 3 segel yang mulia surgawi di dalamnya.
Yang lainnya hanyalah batu bekas. Tidak heran itu akan ditinggalkan. Mereka bahkan tidak mau repot-repot menggalinya. Tidak perlu membuang waktu ini. Ling Han menggali ketiga segel yang mulia surgawi itu, dan setelah menyempurnakan dan menguasainya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sangat gembira. Dalam benaknya, 111 segel bersinar pada saat yang sama, beresonansi satu sama lain, dan menyebabkan kekuatan dimensinya melonjak dengan anggun, terutama kekuatan dimensi yang diekstraksi dari dimensi tingkat rendah. Kecepatan pertumbuhan mereka sangat cepat. Ini adalah setelah mengumpulkan seluruh rangkaian segel kelas 9. Ling Han tertawa keras. Mungkin dia adalah orang pertama di dunia yang mengumpulkan begitu banyak segel kombinasi. Ketika Permaisuri dan Hunyu mengetahuinya, mereka tentu saja senang untuknya, dan juga sangat ingin tahu seberapa banyak mereka bisa meningkatkan kekuatan pertempuran. Ling Han berusaha menyalurkan segel ini. Seketika, seluruh tubuhnya bersinar, memancarkan keagungan yang tak terlukiskan. Dia melemparkan pukulan. Peng, peng, peng. Ruang hancur dengan hebat, dan tanah hancur dan hancur. Bahkan batasan dimensi ini telah dibuka, dengan energi void tak berujung melonjak masuk. Ini karena kekuatan pukulannya terlalu menakutkan, dan karena dimensi ini sudah mati. Tanpa penindasan dan keseimbangan dari kekuatan langit dan bumi, terlalu mudah untuk menghancurkannya. 222 kali, seru Ling Han dengan kejutan yang menyenangkan. 111 segel yang mulia surgawi dapat meningkatkan kecakapan pertempuran sebanyak 222 kali setelah digabungkan. Sepertinya setiap segel hanya memiliki kekuatan 2 kali lipat, yang tidak luar biasa. Tetapi harus diketahui bahwa segel ini awalnya tidak dapat ditumpangkan. Sekarang, saya yakin bahwa saya dapat mengalahkan semua tingkatan keempat lainnya. Ling Han menyeringai. Jika dia bertarung dengan Yang Mulia Surgawi Utara dan yang lainnya lagi sekarang, dia tidak perlu mengalahkan mereka satu persatu, juga tidak perlu baginya untuk menggunakan pedang yang rusak itu. Dia hanya harus menghadapi mereka dengan serangan penuh, dan itu akan menjadi kemenangan yang luar biasa. Ini hanya segel kelas 9. Jika saya bisa menggabungkan semua segel kelas 1, seberapa besar mereka bisa meningkatkan kecakapan bertarung saya? Selain itu, jika semua 999 segel yang mulia surgawi dapat digabungkan, betapa mengerikannya itu. Ling Han penasaran, dan terlebih lagi berharap. Apakah itu akan sangat keras sehingga bahkan tubuhku tidak akan mampu menahannya? Dia pikir. Ini bukan tidak mungkin. Jika semua segel yang mulia surgawi digabungkan, itu dapat meningkatkan kekuatannya hingga 10.000, 100.000, atau bahkan lebih. Itu benar-benar normal bahwa tubuhnya tidak akan mampu mempertahankan kekuatan besarnya. Ayo terus maju. Mereka mulai mencari lagi. Tetapi gunung-gunung di permukaan kurang lebih telah sepenuhnya dijelajahi dan dicari oleh berbagai kekuatan besar. Jika mereka ingin menemukan urat biji sekarang, mereka harus masuk lebih dalam ke bawah tanah. Ling Han dan kawan-kawan berangkat ke jalan ini. Mereka menjelajahi dan mencari di bawah tanah, dan setelah bertahun-tahun, mereka benar-benar memasuki sebuah gua. Tempat ini tidak terbentuk secara alami, melainkan digali secara manual. Jejaknya masih sangat baru, penilaian Ling Han. Seseorang telah melampaui kita, dan sekarang di depan kita. Bersambung ke chapter 2871. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.